Dia mendongak ke langit malam bulan sudah berada di titik tertingginya, tetapi Qi Yuebai masih belum kembali. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berpikir dalam hatinya. Sudah tengah malam dan guru Qi Yuebai masih belum kembali. Apakah dia tidak akan kembali malam ini? Kau tahu, guru biasanya bermeditasi di kamar sangat pagi. Sekarang dia belum kembali, mungkin dia benar-benar ada urusan dan tidak akan kembali. Memikirkan hal ini, Ning Jie menghela nafas sedikit. Sepertinya rencana untuk mengungkapkan pikiran sejatinya kepada gurunya sebelum pergi akan gagal meskipun sedikit disesalkan. Ning Jie segera memikirkannya. Sekarang aku akan melakukan perjalanan panjang. Mungkin agak terburu-buru untuk mengakui perasaanku kepada Qi Yuebai dengan tergesa-gesa. Aku akan memberitahunya dengan benar ketika aku punya banyak waktu di masa depan. Sekarang kita harus menangani tugas yang ada. Dia perlahan berdiri. Meletakkan 2 toples anggur di tangannya di tangga di depan pintu lalu berbalik dan pergi. Di bawah naungan malam, Ning Jie tiba di kediaman Xia Wanxing dengan mudah. Lilin masih menyala. Orang-orang belum tidur. Cahaya bulan memasuki rumah, dan hati Xia Wanxing sedikit tersentuh ketika mendengar langkah kaki Ning Jie. Bab 318 mencari fragmen asal keberuntungan. Adik perempuan, apakah kamu di sana? Melihat lilin di kamar Xia Wanxing masih menyala, Ning Jie sudah tahu bahwa ada seseorang di kamar Xia Wanxing. Tetapi dia masih bertanya seperti seorang pria terhormat. Begitu dia selesai berbicara, suara Xia Wanxing yang seperti lonceng perak datang dari kamar. Jadi kakak senior akan masuk. Oke, silakan masuk. Saudara. Ning Jie sepertinya mendengar sedikit antisipasi dalam nada bicara Xia Wanxing yang membuatnya bahagia. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Kamar itu masih memiliki tata letak yang familiar, sederhana dan polos, serta dijaga tetap rapi dan bersih oleh Xia Wanxing yang berpendidikan. Saat ini, Xia Wanxing sedang duduk di samping meja mengenakan kain kasa putih tipis. Bahunya yang halus dan lembut terlihat samar di bawah kain kasa, menambahkan banyak rasa yang mengharukan. Di bawah kain kasa, hanya ada kemben berwarna merah muda. Mata Ning Jie tertuju pada Xia Wanxing dan dia tiba-tiba terangsang. Anda harus tahu bahwa Xia Wanxing adalah calon permaisuri dinasti Xia Agung. Dia telah terikat dan diajari oleh berbagai aturan sejak kecil. Dia tahu etiket dan memiliki rasa malu. Dia sangat terdidik dan sangat mantap dalam melakukan sesuatu. Ning Jie telah melakukan pertukaran mendalam dengan Xia Wanxing berkali-kali, tetapi dia jarang melihat Xia Wanxing berpakaian begitu bebas dan menggoda. Melihat ini, dia perlahan menutup pintu dan berjalan menuju Xia Wanxing sambil bercanda berkata, "Adik junior, mengapa kamu mengenakan pakaian sekeren ini hari ini?" Xia Wanxing berlutut di tanah, menatap Ning Jie. Wajahnya yang semula cerah dan jernih kini memerah karena kata-kata Ning Jie, tetapi dia masih menahan rasa malunya dan dengan berani bertanya kembali. "Apakah kamu tidak menyukainya?" Sudut pandang yang memerintah ini membuat Ning Jie memikirkan plot klasik yang telah dia lihat di Blue Star di kehidupan sebelumnya, dan hatinya terkejut. Dia sudah belajar dari Siluo bahwa Xia Wanxing telah dilahirkan kembali. Dia sebenarnya memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Xia Wanxing, tetapi pada saat ini dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk kepala Xia Wanxing dengan lembut dan perasaan bersalah tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Saat ini, Ning Jie memikirkan kehidupan masa lalunya dan berbagai hal buruk yang telah dia lakukan untuk dengan kejam meninggalkan Xia Wanxing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati. Ini sangat menyebalkan. Tepat ketika Ning Jie dengan keras mengutuk perilaku brengseknya di kehidupan sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan napas hangat datang, yang segera menyela pikirannya dan rasa bersalah di hatinya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Xia Wanxing telah membuka kancing gaun hijaunya yang longgar tanpa dia sadari. Adik perempuanmu Ning Jie tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jika perilaku keterlaluan dan berani seperti itu dilakukan oleh Cu Si, Ning Jie pasti akan menerimanya dengan tenang dan bahkan akan merasa bahwa itu dibenarkan lagi pula. Itu adalah Cu Si. Namun, ketika Xia Wanxing melakukan ini, Ning Jie sangat terkejut. Siapa Xia Wanxing? Putri Gao dari dinasti Xia Agung, calon permaisuri. Dia adalah wanita yang terpelajar berperilaku baik dan pendiam. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang keterlaluan? Xia Wanxing jelas tidak terlalu terampil dalam gerakan seperti itu, tetapi perasaannya terbukti dengan sendirinya. Tidak, jika kamu terus seperti ini aku khawatir aku akan mati hari ini. Ning Jie berkata dalam hatinya, lalu mengertakkan gigi dan mendorong kepala Xia Wanxing menjauh. Dan kemudian mengubah posisi pasif menjadi posisi aktif. Malam ini hanya ada badai dahsyat dan tidak ada kelembutan sama sekali. Di ruangan besar, bayangan bambu bergoyang dan semuanya jelas. Pada saat yang sama, di pegunungan di selatan dinasti Xia Agung, hutan menghalangi langit dan matahari, bahkan cahaya bulan yang terang pun tidak dapat menembus pepohonan. Di hutan yang gelap, berdiri beberapa orang yang mengenakan jubah hitam. Pemimpin itu mengenakan topeng. Itu adalah Wu Jin sendiri. Saat ini, dia memegang pecahan emas di tangannya dan tertawa serak di balik topengnya. Ya, Anda telah menemukan bagian pertama dari asal keberuntungan dalam waktu yang singkat. Anda tidak mengecewakan saya. Saat Wu Jin selesai berbicara, keempat pria berjubah hitam di depannya mengepalkan tinju mereka. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi. Wu Jin melambaikan lengan bajunya yang hitam dan asap hitam menyapu ke arah keempat orang itu. Keempat orang dalam asap itu meraung dan ketika asap menghilang, aura keempat orang itu menjadi jauh lebih kuat.
Ayo lanjutkan untuk mencari fragmen asal keberuntungan untukku. Keempatnya kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan, Wu Jin mencubit fragmen asal keberuntungan yang bersinar dengan cahaya keemasan. Lalu perlahan menggabungkannya ke dalam kulitnya. Di bawah jubah hitam, Wu Jin gemetar seluruh tubuh dan berkata dengan puas. Ya, itulah perasaannya. Ini hampir jam Chou. Awan-awan telah menghilang dan hujan telah berhenti. Dan semuanya telah kembali damai. Xiao Wanxing meringkuk di lengan Ning Jie seperti burung kecil dan mata air musim gugurnya menatap profil Ning Jie. Ning Jie juga merasa sedikit lelah saat ini. Itu benar-benar karena Xiao Wanxing terlalu menggoda hari ini yang membuatnya terlalu memaksakan diri. Wanxing, hari ini kamu. Ning Jie ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Xiao Wanxing melihat keraguan Ning Jie untuk berbicara. Dan gadis pintar itu secara alami memikirkan apa yang ingin ditanyakan Ning Jie, jadi dia berbalik dan menatap wajah Ning Jie dan berkata. Kenapa Ning Lang tidak menyukainya? Ketika Ning Jie mendengar nama Ning Lang, dia merasa seolah-olah sedang memimpikannya kehidupan masa lalunya. Sekarang dia tahu bahwa Xiao Wanxing telah terlahir kembali, cinta yang kuat muncul di hatinya. Mengenai masalah kelahiran kembali, dia sebenarnya ingin memberitahu Xiao Wanxing, tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa itu tidak penting lagi. Apa yang hilang dalam kehidupan sebelumnya harus diganti dalam kehidupan ini. Terkadang merenungkan masa lalu bisa menjebakmu di dalamnya, mengapa tidak berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan memulai dari awal. Melihat Ning Jie tidak berbicara untuk waktu yang lama. Xiao Wanxing berpikir bahwa Ning Jie benar-benar tidak suka dia mengambil inisiatif dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sedikit khawatir. Bukankah ini kontras yang dibicarakan kakak seniorkah Wan Qing salah paham? Karena kakak senior tidak menyukainya, Wan Qing tidak akan melakukan ini lagi di masa depan. Ning Jie mendengar ini dan dengan cepat membawa Xiao Wanxing ke dalam pelukannya sambil tertawa. Aku menyukainya, tentu saja aku menyukainya. Nah, begitu lebih baik. Xiao Wanxing mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Senyum bahagia di wajahnya dan meringkuk ke pelukan Ning Jie lagi. Sementara Ning Jie dan Xiao Wanxing bermesraan satu sama lain, si Yuki sedang duduk di depan jendela di aula samping. Menopang dagunya yang halus dengan satu tangan melihat cahaya bulan yang terang di luar jendela merasa bosan. Bab 319. Senjata ajaib pelindung. Malam ini sejuk. Pada saat ini sudah lama sejak jam Chou yang dia sepakati dengan Ning Jie setelah melihat bulan untuk waktu yang lama. Si Yuki merasa sedikit lelah dan dia menghela nafas pelan. Ini adalah waktu yang disepakati hari ini, apa yang sedang dilakukan anak ini? Bukankah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Qiu Yuebai dan para saudari muridnya? Si Yuki bergumam dengan berbagai pikiran di benaknya. Ya, dia memiliki Qiu Yuebai dan adik-adik perempuan junior yang cantik itu dan mereka telah bersama begitu lama, jadi tentu saja perasaan mereka dalam, tetapi apa yang dia miliki denganku? Apakah mereka sangat akrab di kehidupan mereka sebelumnya? Tidak semua itu hilang dan dalam kehidupan ini. Dia dan aku hanya bertemu beberapa kali dan menikmati kebersamaan beberapa kali. Apakah benar-benar ada tempat untukku di hatinya? Mungkin tidak. Dia hanya menyukai tubuh, dan hubungan kita mungkin hanya sementara. Semakin si Yuki memikirkannya, semakin dalam dia larut. Semua pikirannya akhirnya berubah menjadi desahan dengan senyum tipis. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Perlahan dia menutup pintu dan jendela, lalu melepas gaun merahnya dan berbaring di tempat tidur untuk bersiap tidur. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi karena dia sudah berpikir bahwa Ning Jie tidak akan datang. Namun, saat ini Ning Jie masih berbicara dengan Xiao Wanxing. Apa, kamu juga akan meninggalkan sekte Miaoyin? Ning Jie bertanya pada Xiao Wanxing. Juga. Xiao Wanxing dengan tajam menangkap kata-kata kunci dalam ucapan Ning Jie dan bertanya dengan ragu apakah ada orang lain yang ingin meninggalkan sekte Miaoyin. Chu Xie akan kembali ke Laut Cina Timur untuk sementara waktu. Itu bagus, saudari muda Kiki sudah lama tidak berada di Laut Cina Timur. Kali ini kakak senior sedang dalam perjalanan panjang, jadi saudari muda Kiki bisa pulang. Ning Jie memandang Xiao Wanxing yang begitu perhatian dan tidak bisa tidak berpikir. Jika suatu hari aku bisa bersenang-senang di ranjang dengan Xiao Wanxing dan Chu Xie, itu pasti akan menjadi perasaan yang berbeda. Chu Xie bersemangat, Xiao Wanxing pendiam, dan itu akan menjadi dua pengalaman yang berbeda bagi saya. Pikirkan tentang gambar itu. Perasaan itu, mendesis. Anggota keluarga yang mengerti. Melihat Ning Jie tertawa. Xiao Wanxing tidak bisa menyembunyikan keraguannya dan bertanya. Ning Lang, apa yang sedang kamu tertawakan? Tidak apa-apa, aku pikir itu juga bagus. Jadi, Wanxing, apakah kamu berencana untuk kembali ke dinasti Xia Agung juga? Ya, sekarang setelah Wu Jin lahir, dunia berada dalam kekacauan. Ning Lang sedang mencari fragmen asal mula takdir. Ketika aku kembali ke Daxia, aku dapat menggunakan kekuatan dinasti untuk mencarinya dan membantu kakak seniorku. Ning Jie mendengar ini dan menggenggam erat tangan Xiao Wanxing. Dan berkata dengan tatapan berkedip di matanya. Wanxing Yu benar-benar perhatian. Dipuji oleh Ning Jie. Xiao Wanxing tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di wajahnya, tetapi dia masih sengaja menatap Ning Jie dan berpura-pura sombong dan berkata. Aku tidak begitu pandai memahami pakaian seperti Ning Lang. Kamu harus mengganti kemeja sutra halusnya milikku. Ning Jie melihat kain kasa putih yang robek menjadi beberapa bagian di tanah dan tidak bisa menahan tawa.
Oke, aku akan mengganti rugi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menyerang tempat yang lebih tinggi. Xiao Wanxing terkejut dengan serangan tiba-tiba Ning Jie dan dengan cepat menolak. Tidak, Ning Lang. Namun Ning Jie tidak peduli. Sekarang, di ruang rahasia puncak Chengyin, Qiu Yuebai dan Xin melihat sisik emas yang melayang di udara dan merasa lega. Qiu Yuebai perlahan mengambil sisik emas itu dan berkata dengan senyum manis. Sudah selesai. Sek Master Xin berkata dengan tidak senang. Ini adalah senjata sihir pelindung yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk disempurnakan. Anda bersedia membuang esensi Anda sendiri untuk memperbaikinya dalam beberapa jam. Apakah ini benar-benar sepadan? Apakah ini? Qiu Yuebai tidak menjawab, tetapi bergegas pergi dengan sisik naga pelindung hati. Setelah kembali ke kediamannya, dia segera melihat 2 botol anggur berkualitas ditempatkan di tangga di depan pintu. Dia tahu tanpa ragu bahwa Ning Jie telah berada di sana. Sepertinya pengkhianat ini masih memiliki sedikit kesalehan seorang anak. Meskipun Qiu Yuebai menyebut Ning Jie pengkhianat, dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Dia sangat senang ketika dia berpikir bahwa Ning Jie ingin datang menemuinya sebelum pergi. Setelah menyimpan anggur, Qiu Yuebai mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Aku tidak tahu apakah pengkhianat ini sudah tertidur atau belum. Dia pasti kecewa jika tidak melihat kurasa. Qiu Yuebai duduk di tempat tidur. Bergumam pada dirinya sendiri dan dalam keadaan linglung dia memperhatikan stoking sutra es hitam di tempat tidurnya. Stoking ini diberikan kepadanya oleh Ning Jie. Dia tahu bahwa Ning Jie ingin melihatnya memakainya. Tetapi karena statusnya sebagai dewa pedang mabuk dan sesepuh sekte Miaoyin, dia masih malu untuk memakainya. Namun Ning Jie tiba-tiba pergi sekarang, dan dia memikirkannya lama sekali tetapi masih tidak dapat memutuskan apakah akan memakainya agar dilihat oleh Ning Jie. Jadi dia mengeluarkannya dan mencobanya pada sore hari. Meskipun dia merasa sedikit malu, dia harus mengakui bahwa stoking itu membuatnya terlihat lebih menawan ketika dia mengenakannya di kakinya. Setelah mencoba stoking, dia melemparkannya ke ranjang, tapi sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa tempat stoking itu dilempar tidak tepat. Dia ingat dengan jelas bahwa itu dilempar ke kuil tiadi. Bagaimana bisa berakhir di bantal sekarang? Mungkinkah pengkhianat itu? Pada saat ini sebuah ide berani muncul di benak Qiu Yuebai. Dia buru-buru mengambil stoking sutra hitam itu, mengendusnya di depan hidungnya, dan tidak bisa menahan untuk membelalakkan matanya. Karena dia mencium aroma Ning Jie di stoking itu. Dan itu adalah aroma yang sangat segar. Ini membuktikan bahwa Ning Jie telah memasuki kamar kerja wanita itu dan menyentuh pakaian dalamnya. Apa yang dilakukan pengkhianat ini dengan stoking? Qiu Yu menggigit bibirnya dengan gigi peraknya sambil berpikir keras. Dalam benaknya dia membayangkan adegan Ning Jie mengambil pakaian dalamnya. Semakin dia memikirkannya, semakin keterlaluan jadinya dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Akhirnya Qiu Yuebai menggelengkan kepalanya. Bergegas mengambil kendi anggur dan menyesapnya untuk menenangkan diri. Apakah dia benar-benar sangat suka aku mengenakan ini? Terserah deh. Manjakan saja dia kali ini. Qiu Yuebai menarik napas dalam-dalam lalu mengambil stoking sutra es hitam. Saat ini sudah larut malam. Ning Jie menunggu sampai Xiao Wanxing tertidur sebelum diam-diam bergegas menuju kediaman si Yuki sambil mengeluh saat dia pergi. Oh, para pria sangat lelah. Meskipun dia mengeluh, dia tahu dalam hatinya bahwa dia hanya bersikap versailes. Lagi pula, meskipun hidup tanpa kehidupan seperti itu melelahkan, itu masih lebih baik daripada menjadi dewa. Setelah tiba di kediaman si Yuki, Ning Jie mendorong pintu hingga terbuka dan masuk tanpa ragu sedikit pun. Apakah adikku tersayang tertidur? Dalam kegelapan dia perlahan meraba jalannya ke tempat tidur dan ketika dia merasakan napas si Yuki dia memberikan senyum jahat. Tapi sedetik berikutnya dia merasa ada sesuatu yang salah. Bab 320 tidak ada yang terlihat. Ning Jie secara pribadi telah berhubungan dengan begitu banyak wanita, bagaimanapun dia tahu bagaimana seharusnya perasaan masing-masing wanita begitu dia mencobanya. Tetapi perasaan ini sekarang jelas tidak benar. Pada saat ini, lilin-lilin di ruangan itu juga menyala secara bersamaan. Ning Jie buru-buru bangkit dari tempat tidur dan mendapati tidak ada siapapun di tempat tidur. Dia berbalik dengan cepat dan mendapati bahwa si Yuki berdiri di belakangnya, menatapnya dengan setengah tersenyum di wajahnya. Ning Jie menepuk dadanya, menghela napas lega dan berkata, "Kakak yang baik, tahukah kamu bahwa menakut-nakuti orang lain bisa membuat..." Si Yuki mengenakan lapisan kain kasa merah saat ini angin gunung yang bertiup perlahan dari jendela meniup tubuhnya menjadi bentuk yang sempurna. Ditambah dengan bibir merahnya yang cerah dan berair, dia bahkan lebih menawan, membuat orang tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Si Yuki jelas masih marah karena keterlambatan Ning Jie. Jadi dia berkata dengan bangga, "Dari mana bajingan ini berasal? Apa yang ingin kamu lakukan dengan membobol kamarku di tengah malam?" Ning Jie tahu bahwa dia bersalah karena terlambat. Jadi dia tersenyum dan menghibur si Yuki. Sister Stop membuat masalah malam masih panjang dan kita seharusnya tidak melewatkannya. Mari bergegas dan menikmati malam ini. Tapi wanita tua si Yukian yang telah hidup selama ribuan tahun jelas tidak semudah menyenangkan wanita seperti Chu Si dan Xiao Wanxing. Dia masih menatap Ning Jie dengan mata indahnya yang penuh minat. "Itu tidak bisa, biar kulihat apakah kamu, bajingan, membawa senjata apapun." Ning Jie belum tahu apa maksud si Yuki ketika dia tiba-tiba merasa dirinya sama sekali tidak bisa bergerak. Meskipun dia tahu bahwa si Yuki tidak akan melakukan apapun yang melanggar batas dengannya, hal yang tidak diketahui di dalam hatinya masih membuatnya gugup. Si Yuki tidak menjawabnya, tetapi berjalan perlahan ke arahnya dengan senyum penuh arti di bibirnya. Dia berhenti di depan Ning Jie dan perlahan membungkuk. Tindakan sederhana ini langsung membuat Ning Jie bersemangat karena memungkinkannya untuk menyaksikan niat si Yuki yang dalam dan jahat dari dekat.
Terutama ketika puncak salju dibebaskan dari pengekangan dan penutup si perampok perut tampak lebih mendalam. Itu sangat jahat. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Tetapi matanya tidak bergerak sama sekali. Tapi apa yang dilakukan si Yuki selanjutnya menjadi lebih keterlaluan dan jahat. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan mulai meraba-raba tubuh Ning Jie. Apa yang kamu lakukan? Ning Jie bertanya dengan tergesa-gesa. Si Yuki mengangkat kepalanya meliriknya dan berkata perlahan. Aku sudah memberitahu. Tentu saja aku mencari senjata. Senjata saya tidak punya senjata-senjata apa yang harus saya bawa untuk menemuimu. Itu tidak sepenuhnya benar. Si Yuki mengabaikan perkataan Ning Jie, meletakkan tangannya, dan tersenyum lebih lebar. Dan mendekati Ning Jie sambil bernapas manis dan berkata. Dan kamu bilang kamu tidak bersenjata. Ning Jie. Awalnya, dia berpikir bahwa sebagai pria yang telah mengalami 3 kehidupan, dia sudah menjadi pengemudi yang sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika menghadapi si Yuki, dia masih sedikit kewalahan. Si Yuki selalu mengemudi dengan sangat santai sehingga orang-orang lengah. Tentu saja, pada saat ini Ning Jie juga mengerti senjata apa yang sedang dibicarakan si Yuki. Si Yuki yang mengendalikan Ning Jie tampak dalam suasana hati yang baik dan bertanya dengan senyum tenang. Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan dengan menerobos masuk ke kamarku dengan senjata di tengah malam. Ning Jie tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini untuk sesaat si Yuki. Wanita ini mengajukan pertanyaan meskipun dia tahu jawabannya apakah dia tidak tahu untuk apa dia di sini. Tidak, dia pasti tahu tapi dia melakukannya dengan sengaja. Melihat si Yuki seperti ini, Ning Jie juga ingin bersenang-senang dengannya. Jadi dia berkata dengan senyum jahat. Oke, aku akan jujur, tentu saja aku ingin melakukan sesuatu yang seksual. Mendengar Ning Jie mengatakan ini mata si Yuki berkilat dengan sedikit pesona dan dia mengangkat dagu Ning Jie dan berkata. Ceritakan lebih banyak. Ning Jie juga membiarkan pikirannya menjadi liar saat ini dan berkata dengan bangga. Kemudian tentu kita akan melakukan eksplorasi salah satu hal paling elegan dalam hidup. Si Yuki menghampiri dengan lengan melingkari tubuhnya bersandar dekat telinga Ning Jie dan berkata. Silakan, saya senang mendengarkan. Tentu saja. Ning Jie mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Menggunakan semua jenis kata-kata menarik dan dia terus berbicara, dia ingin melanjutkan tetapi si Yuki jelas tidak tahan lagi. Ekspresinya menjadi agak tidak wajar, dia melambaikan tangannya untuk melepaskan ikatan pada Ning Jie dan meninggikan suaranya. Sekarang juga. Segera. Hati Ning Jie tiba-tiba menjadi jernih dan bangga. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menemukan rahasia kecil si Yuki tanpa menyadarinya. Pemimpin sekte Hehuan ternyata menyukai ini. Maka akan ada sesuatu untuk dimainkan di masa depan. Melihat si Yuki tidak tahan lagi, Ning Jie tidak ragu lagi. Pada saat yang sama, Qiyu Yuebai sudah mengenakan stoking sutra es hitam yang diberikan kepadanya oleh Ning Jie dan siap menemukan Ning Jie memberinya sisik pelindung hati. Dan pada saat yang sama memenuhi keinginan pengkhianat itu. Meskipun dia merasa sedikit malu tentang perilaku seperti itu, setelah banyak pergumulan mental, dia akhirnya memutuskan untuk berani. Saat bergegas menuju kediaman Ning Jie, Qiyu Yuebai memiliki banyak pikiran di benaknya. Dia tidak bisa tidak membayangkan ekspresi dan reaksi Ning Jie ketika dia melihatnya mengenakan stoking sutra es hitam dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku yakin pengkhianat itu akan terkejut saat itu, kan? Aku tidak tahu apakah dia akan menyukainya. Dia pasti akan. Jika tidak, dia tidak akan memberiku sepasang stoking ini dan menyelinap ke kamarku untuk merusaknya. Qiyu Yuebai menjadi lebih bahagia saat dia memikirkannya. Senyum menyentuh muncul di sudut mulutnya dan dia berkata dengan bangga. Pengkhianat, aku tidak bisa berhenti menyihirmu. Namun ketika dia tiba di kediaman Ning Jie, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kamar Ning Jie. Qiyu Yuebai tampak bingung. Sudah selarut ini, di mana pengkhianat ini? Apakah dia akan melakukan sesuatu yang buruk? Qiyu Yuebai memiliki firasat buruk di dalam hatinya, mengingat bahwa Ning Jie sangat dekat dengan kedua adik perempuannya pada hari biasa, dan sekarang dia tidak pulang di tengah malam. Mungkinkah dia pergi ke tempat kedua adik perempuannya untuk bermalam dan melakukan sesuatu yang buruk? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia buru-buru bangun dan pergi mencari kediaman Cu Si dan Xia Wanxing. Namun, dia tidak merasakan aura Ning Jie di tempat-tempat ini, yang memperdalam keraguannya, dan dia mulai mencari tanpa tujuan di seluruh sekte Miaoyin. Tetapi ketika dia melewati kediaman si Yuki, dia tertegun. Bab 321 Perasaan Mencekam. Aura ini. Apakah pengkhianat itu? Qiyu Yuebai secara alami sangat akrab dengan aura Ning Jie. Pada saat ini dia merasakan aura Ning Jie muncul di kamar si Yuki. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan kehadiran si Yuki di kamar. Pada saat ini hati Qiyu Yuebai berada dalam kekacauan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Mengapa Ning Jie muncul di kamar Yuki, ahli iblis wanita dari sekte Hehuan, di tengah malam? Apa yang akan dilakukan pria dan wanita di tengah malam ketika mereka sendirian di sebuah kamar? Kamu tidak melakukan itu, kan? Qiyu Yuebai sebenarnya tidak ingin memikirkan hal itu. Namun, yang bisa dikatakan adalah orang di ruangan ini adalah wanita jahat si Yuki dari sekte Hehuan. Berapa banyak pria di dunia yang tidak tahan godaannya, apalagi Ning Jie, si pengkhianat. Qiyu Yuebai tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Dia menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan napasnya sendiri, lalu berjalan menuju pintu dengan gentar. Saat ini, di dalam ruangan, Ning Jie masih bersemangat. Sejak dia memasuki alam transformasi roh, kekuatan keseluruhannya telah sangat meningkat. Bahkan saat berhadapan dengan si Yuki, dia lebih nyaman.
Tentu saja untuk membuktikan identitasnya sebagai pemimpin Sekte Hewan. Si Yuki menolak untuk memohon ampun dari Ning Jie. Tetapi pada saat ini si Yuki tiba-tiba merasakan nafas familiar yang singkat dalam sekejap. Itu Qiu Yuebai. Setelah memastikan bahwa orang di luar pintu adalah Qiu Yuebai, tatapan licik melintas di mata si Yuki. Dia tiba-tiba mengubah perilaku normalnya dan mengaitkan leher Ning Jie dengan kedua tangannya. Ning Jie merasa agak bingung dengan inisiatif tiba-tiba si Yuki dan memikirkannya dalam hatinya. Apa-apaan yang sedang dilakukan wanita ini? Kamu sangat keras kepala tadi. Kenapa kamu tiba-tiba melepaskan dirimu? Namun, Ning Jie tidak peduli. Karena si Yuki telah dibebaskan, dia secara alami harus sepenuhnya menunjukkan kemampuannya untuk sepenuhnya menaklukkan si Yuki. Adapun mengapa dia memiliki keinginan yang kuat untuk menaklukkan si Yuki, Ning Jie berpikir bahwa itu mungkin karena identitas si Yuki sebagai pemimpin Sekte Hewan. Diringkas. Dan semua kata-kata ini didengar oleh Qiu Yuebai yang berada di luar pintu. Saat ini, senyum dan harapan di wajah Qiu Yuebai tidak lagi terlihat digantikan oleh amarah dan dingin yang tak berkesudahan. Sebagai seorang wanita yang telah hidup selama ribuan, walaupun dia belum mengalami hal-hal itu secara pribadi, dia telah melihat babi berlari meskipun dia belum makan daging babi. Pada saat ini suara keterlaluan si Yuki secara alami membuatnya menebak apa yang dilakukan Ning Jie dan si Yuki. Kemarahan, kekecewaan, penyesalan. Banyak emosi tiba-tiba melonjak ke dalam hati Qiu Yu. Perubahan suasana hatinya bahkan membuat udara di sini menjadi jauh lebih. Ning Jie yang sedang bekerja keras di tempat tidur tiba-tiba bergidik dan bertanya kepada si Yuki. Sister, apakah kamu merasa seperti tiba-tiba menjadi dingin? Si Yuki tersenyum manis. Dia secara alami bisa merasakan perubahan suhu dan bahkan bisa menebak bahwa Qiu Yuebai sedang marah. Tetapi dia tidak peduli, ini justru mencapai efek yang dia inginkan. Lihat murid kesayanganmu terobsesi denganku. Si Yuki diam-diam bersuka cita dalam hatinya dia dan Qiu Yuebai telah bertengkar selama bertahun-tahun akhirnya dia memenangkan kembali permainan sehingga suaranya menjadi semakin tak terkendali. Dia hanya ingin berteriak agar Qiu Yuebai mendengarnya. Menghadapi suara si Yuki yang bahkan lebih keterlaluan, kekuatan spiritual Qiu Yuebai melintas di tangannya. Dia hampir tidak tahan lagi dan harus merobek rumah untuk memisahkan si Yuki dan Ning Jie dan menghentikan mereka melakukan hal memalukan itu. Namun setelah perjuangan mental yang sengit akhirnya menahan diri. Akibatnya masuk sekarang bisa memisahkan mereka. Tetapi dia kemudian akan menyaksikan Ning Jie dan si Yuki berselingkuh dengan mata kepalanya sendiri dan itu akan sangat memalukan. Lagi pula, dia pernah mendengar bahwa pria tidak boleh takut pada saat yang paling kritis dari suatu masalah. Jika dia terburu-buru dengan gegabah, Ning Jie mungkin akan takut dan sakit. Lalu, memikirkan ini, Qiu Yu mengepalkan tinju putihnya dan pergi dengan hati yang kecewa. Di tebing mengamati bulan, Qiu Yuebai memegang kendi anggur di tangannya. Memandang bulan yang terang dan tiba-tiba meneguk anggur tersebut, noda anggur kristal perlahan mengalir di sudut mulutnya dan akhirnya menyatu ke lembah salju yang dalam. Saat ini, dia sangat melankolis dengan banyak pikiran di benaknya. Kapan pengkhianat ini berkumpul dengan wanita jahat itu, si Yuki? Dia tidak bisa memahaminya, jadi dia menyesap anggur lagi, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah cermin muncul di udara. Qiu Yuebai menatap wajah menakjubkan di cermin dan menertawakan dirinya sendiri. Pengkhianat, pengkhianat, mungkinkah tuanmu tidak secantik wanita mempesona si Yuki? Kenapa kamu lebih memilih melakukan itu padanya daripada Qiu Yuebai tiba-tiba kembali sadar saat pikirannya berlomba-lomba. Rona merah muncul di wajahnya yang cantik, dan dia buru-buru berkata. Apa yang sedang kupikirkan? Saya Qiu Yuebai pendekar pedang mabuk yang berlatih sutra hati gadis giok, mengapa saya memikirkan hal seperti itu? Saya tidak ingin berkolusi dengan mereka. Dia dengan cepat menyimpan pikirannya memandangi stoking sutra es hitam di kakinya dan membuat keputusan yang kuat di dalam hatinya besok ketika Ning Jie meninggalkan sekte. Dia pasti tidak akan mengantarnya pergi dan dia tidak akan memakai stoking sutra es hitam ini. Ning Jie tidak tahu tentang pikiran Qiu Yuebai saat ini. Dia benar-benar tenggelam dalam kegembiraan. Bab 322 Sisik Pelindung Hati. Keesokan harinya, matahari merah terbit dan sinar matahari keemasan menyinari bumi. Seluruh Gunung Qiyun dipenuhi dengan udara ungu dan meskipun para murid Sekte Miaoyin sangat sibuk baru-baru ini, hampir semuanya muncul di depan gerbang Gunung Sekte Miaoyin pagi ini. Bukan karena alasan lain, hanya karena putra suci Sekte Miaoyin akan meninggalkan sekte hari ini. Keberangkatan ini berbeda dari keberangkatan sebelumnya. Di satu sisi, identitas Ning Jie berbeda. Dia sekarang adalah putra suci Sekte Miaoyin, dan semua yang dia katakan dan lakukan mewakili Sekte Miaoyin. Di sisi lain, itu karena tidak ada yang tahu berapa lama Ning Jie akan pergi dari sekte kali ini, dan tidak ada yang tahu tanggal pasti kembalinya dia, sehingga banyak adik perempuan dan kakak perempuan di sekte enggan membiarkan Ning Jie pergi. Semua orang berdiri di depan gerbang gunung. Menghela nafas dan meratap. Oh, aku benar-benar tidak ingin putra suci pergi ketika dia ada di sini. Aku bisa melihatnya setiap hari dan seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan kultivasi. Sekarang dia pergi, aku tiba-tiba merasa hampa. Siapa bilang itu tidak benar? Adik junior Ning adalah pria yang sangat menarik dan dia sangat perhatian kepada kami para sister senior. Kepergiannya tidak hanya membuatku merasa hampa di hatiku, tetapi juga membuatku merasa hampa di tubuhku. Baiklah, kalian wanita terobsesi dengan ketampanan kakak senior Ning. Padahal,
Jangan katakan kalian terobsesi padanya. Bahkan seorang pria menyukai ketampanan kakak senior Ning. Mendengar murid pria mengatakan ini, murid-murid lain di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan tatapan yang mereka berikan kepadanya menjadi jauh lebih rumit. Semua orang menunggu Ning Jie bersiap untuk mengadakan upacara perpisahan yang meriah untuknya. Tapi Ning Ji, protagonis upacara perpisahan ini, baru saja bangun dari tidurnya. Dia melirik keluar jendela dan tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Rusak. Ning Jie berkata dalam hati lalu buru-buru mendorong si Yuki yang masih tertidur di bahunya. Dan mengenakan pakaiannya. Si Yuki mengerang lalu menatap Ning Jie dengan mata indahnya. Dan senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Dia sangat puas dengan penampilan Ning Jie tadi malam. Ada banyak saat ketika dia merasa seperti telah melihat seorang peri dari surga. Yang lebih penting adalah dia tahu bahwa Qiu Yuebai akan datang. Yang memungkinkannya untuk membalikkan keadaan pada Qiu Yuebai. Pada saat ini, semakin dia memikirkannya, semakin bahagia perasaannya. Dia menatap Ning Jie dan dengan sengaja bercanda. Hei Ning Sengzayer, apakah kamu akan pergi dengan celanamu dinaikkan? Ning Jie tahu bahwa si Yuki sedang menggodanya, tetapi karena keterbatasan waktu dia hanya bisa memelototi si Yuki dan mengatakan sesuatu yang kasar. Aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berjalan menuju pintu, tetapi dia sangat lelah tadi malam sehingga pinggangnya terasa sedikit sakit dan dia tanpa sadar memegangi pinggangnya setiap langkah yang diambil. Melihat Ning Jie berjalan keluar dengan tangan di pinggangnya, si Yuki tertawa terbahak-bahak karena ini membuatnya merasa sangat berhasil. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Ning Jie harus berurusan tidak hanya dengannya kemarin, tetapi 3 orang dan bahkan Cusi yang tak tahu malu dan tak terpuaskan. Ketika Ning Jie tiba di gerbang gunung, dia juga terkejut dengan adegan perpisahan itu. Dia tidak menyangka bahwa identitas Putra Dewa akan begitu bergengsi sehingga dia bisa diantar oleh semua orang di sekte, namun ketika dia dengan cermat melihat di antara kerumunan orang-orang, dia tidak menemukan sosok yang paling ingin dia lihat. Di mana guru? Ning Jie merasa sedikit tidak percaya bahwa gurunya tidak hadir. Secara logika, ini tidak mungkin. Master Sekte Yin dan semua tetua ada di sini. Tetapi hanya Master yang tidak ada di sini. Mungkinkah Master memiliki sesuatu yang istimewa untuk dikatakan? Tanpa tuannya untuk melepasnya, Ning Jie merasa sedikit kehilangan untuk sesaat. Dia perlahan berjalan menuju ketua Sekte Yin dan hendak bertanya, tetapi ketua Sekte Yin sepertinya sudah mengerti apa yang ingin dia tanyakan, dan menatapnya serta berkata perlahan. Guru Anda tidak akan hadir hari ini. Dia meminta saya untuk memberikan senjata sihir pelindung ini kepada Anda, sisik hati. Adapun alasannya, jangan bertanya. Kamu tahu alasannya di dalam hati. Setelah mengatakan itu, Sekte Master Yin mengeluarkan sisik pelindung hati emas dari lengannya dan menyerahkannya kepada Ning Jie. Melihat sisik pelindung hati di tangannya, Ning Jie tiba-tiba terkejut. Dia menatap Sekte Master Yin dengan tidak percaya dan berkata, apakah ini sisik pelindung hati? Harta paling berharga dari Sekte Miaoyin. Sek Master Yin mengangguk dan berkata perlahan, benar sekali, Mastermu menghabiskan seluruh energinya untuk memurnikan sisik hati ini untukmu tadi malam. Kamu, Sek Master Yin, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas dan berkata, kamu sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan dari Sekte Master Yin, Ning Jie, hatinya tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tuannya tidak ada di kamar tadi malam. Dia sebenarnya sibuk memurnikan senjata sihir pelindung untuknya. Dan bahkan menghabiskan esensinya sendiri. Ini membuat Ning Jie sangat tersentuh. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bertemu dengan tuannya. Tetapi dia tahu bahwa jika tuannya ingin bertemu dengannya, dia pasti akan datang. Sekarang dia tidak datang, pasti ada sesuatu yang salah. Adapun alasan mengapa tuannya cemburu dan marah, dia tidak pernah memikirkannya sama sekali. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa tuannya telah mendengar kebahagiaan Siyu, selir kesayangannya, di kamar pribadinya tadi malam. Lupakan saja, aku akan berterima kasih pada tuan saat aku kembali lain kali. Ning Jie berkata dalam hati kemudian berbalik dan berjalan menuju Mu Kingsway. Pada saat ini, di kamar puncak Dewi, Qiu Yuebai bersandar di jendela dan melihat ke langit biru, dengan sedikit melankolis di wajahnya. Dia mengambil kendi anggur dan menarik napas dalam-dalam sambil bergumam. Haruskah kita pergi menemui pengkhianat itu? Apakah pengkhianat itu memikirkan aku tuannya ketika dia berhubungan seks dengan wanita jahat itu Shi Yuki? Aku tidak akan melihatmu, aku tidak akan pernah Namun setelah berpikir lama, Qiu Yuebai menghela napas panjang. Baiklah, lupakan saja, aku tidak tahu kapan pengkhianat ini akan kembali, ayo pergi menemuinya. Pada akhirnya Qiu Yuebai berkompromi. Dia melirik stoking sutra es hitam yang telah dia lempar ke tempat tidur ragu-ragu sejenak. Kemudian perlahan duduk mengambil stoking sutra es hitam lagi dan memakainya sambil menggertakkan giginya dan berkata, usap dia sekali lagi untuk terakhir kalinya. Angin gunung bertiup lembut dan semua mata tertuju pada jalan di depan gerbang gunung. Untuk perjalanan ini, Ning Jie tidak memilih untuk bepergian dengan perahu terbang sekte. Karena tujuan perjalanan ini adalah di satu sisi untuk membawa Si Luo ke Gunung Suci Klan Abadi dan di sisi lain untuk menemukan mereka yang telah memperoleh fragmen asal keberuntungan. Karena perahu terbang melaju terlalu cepat dan di ketinggian tinggi, sulit untuk mencarinya, jadi satu-satunya pilihan adalah melakukan perjalanan di darat. Semuanya, ayo pergi. Ning Jie melambai kepada orang-orang yang mengantarnya pergi. Tanpa kata-kata sentimental apapun. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal dan berjalan menuruni gunung. Dan saat dia berbalik, dia tiba-tiba melihat sosok familiar datang dari cakrawala. Tuan. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Bab 323, selamat tinggal.
Mendengar suara Ning Jie, semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang. Itu adalah Elder Qiyu. Seorang murid berteriak bahwa Qiyu Yuebai adalah pendekar pedang mabuk sosok utama sekte Miao Yin. Dia biasanya sulit ditemukan dan banyak murid luar tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sekarang Qiyu Yuebai telah tiba. Dia tidak bisa tidak menarik perhatian semua orang. Tentu saja, apa yang menarik perhatian semua orang saat ini adalah gaun Qiyu Yuebai. Aku melihat sosok Qiyu Yuebai yang ramping dan anggun berdiri di bawah matahari pagi. Pakaian putihnya lebih putih dari salju di bawah sinar matahari. Seluruh tubuhnya tampak diwarnai dengan lapisan cahaya keemasan seperti peri dari dunia fana yang turun dari langit. Dengan pakaiannya berkibar tertiup angin. Sosok dan kecantikan ini membuat para murid pria yang hadir menatapnya lekat-lekat, terutama ketika mereka melihat stoking sutra es hitam yang dikenakan di kaki Qiyu yang putih dan mulus. Semua orang tidak bisa menahan napas. Ning Jie secara alami memperhatikan pakaian Qiyu Yuebai dan sedikit kejutan melintas di matanya. Fugmaster mengenakan stoking hitam yang kuberikan padanya. Qiyu Yuebai berhenti di samping Ning Jie dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat ini, setelah semua orang yang terkejut di tempat kejadian mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ya ampun, stoking macam apa yang dipakai tetua Qiyu di kakinya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dan terlihat sangat halus. Tidak, saya seperti pernah melihat orang lain memakainya. Saya ingat itu adalah suster muda Cusi yang memakainya, tetapi dia memakai warna putih. Sementara Elder Qiyu memakai warna hitam. Apakah ini semacam senjata sihir pelindung? Stoking ini sangat cantik terutama saat dikenakan di kaki Elder Qiyu. Mereka terlalu sempurna tetapi mereka juga memancarkan sedikit rayuan. Jangan melihat hal-hal yang tidak senonoh. Kamu benar-benar berani melihatnya. Hati-hati, Elder Qiyu akan mencungkil matamu. Setelah pengingat ini, tatapan semua orang menjadi lebih tertahan. Tetapi masih banyak orang yang tidak bisa tidak mengamati secara diam-diam, termasuk tidak hanya murid laki-laki tetapi juga murid perempuan. Lagi pula Qiyu Yuebai sudah sangat cantik. Dan sekarang mengenakan stoking sutra es hitam ini menambah pesona yang berbeda. Meskipun Ning Jie pernah melihat Cusi dan Xiao Wanxing mengenakan stoking sutra es, ini adalah pertama kalinya dia melihat gurunya Qiyu Yuebai mengenakan stoking sutra es hitam. Siapa Qiyu Yuebai? Penatua sekte Miao Yin. Pendekar mabuk yang terkenal di benua Tianyan. Ketika dia mengenakan stoking sutra es hitam ini, dia terlihat sangat memukau. Tatapan Ning Jie tanpa sadar tertarik pada kaki Qiyu Yuebai yang mengenakan stoking sutra es hitam. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mereka. Qiyu Yuebai melihat ke tempat Ning Jie menatap. Dan tiba-tiba merasa sedikit tidak wajar, jadi dia sedikit merapatkan kakinya. Dia mengutuk pelan. Pengkhianat. Kemana kamu melihat? Pengingat Qiyu Yuebai seperti panggilan bangun. Ning Jie menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia dengan cepat menarik kembali tatapannya yang masih melekat dan berkata, "Kukira guru tidak akan datang." Qiyu Yuebai memelototinya dan berkata dengan marah, "Aku tidak ingin datang ke..." Tetapi, dia ingin menceritakan keseluruhan kisah, tetapi melihat begitu banyak orang di sekitar dan Ning Jie hendak pergi, dia berpikir sejenak dan menghela napas. Lupakan saja, Anda harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Saya akan menunggu Anda kembali ke sekte. Tidak ada kata-kata tambahan. Hanya harapan sederhana, tetapi itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa Qiyu Yuebai menghargai Ning Jie. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Oke, sudah larut, kamu harus pergi sekarang. Ning Jie mengangguk lalu perlahan bergerak maju, membawa Qiyu Yuebai ke dalam pelukannya, memeluknya dengan lembut dan menegur. Setelah aku pergi, guru, kamu harus menjaga dirimu baik-baik dan jangan minum saat kamu sedang terburu-buru datang bulan. Merasakan pelukan hangat Ning Jie dan mendengar instruksi hati-hati Ning Jie, Qiyu Yuebai tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya, dan amarahnya banyak mereda. Dia menepuk punggung Ning Jie dan berkata, "Tahu." Namun, pada saat ini, Ning Jie menyentuh kaki Qiyu Yuebai yang mengenakan stoking sutra es hitam. Perasaan dingin dan licin itu langsung membuatnya sulit untuk mengendalikan diri. Dengan kontak yang begitu dekat, Qiyu Yuebai secara alami merasakan perubahan Ning Jie. Ini membuatnya memikirkan kata-kata memalukan antara Ning Jie dan si Yuki tadi malam. Dia buru-buru mendorong Ning Jie menjauh dan berkata dengan nada patah-patah, "Cepat, ayo pergi." Ning Jie juga takut sesuatu mungkin terjadi jika dia tinggal lebih lama, jadi dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Qiyu Yuebai dan mengikuti Mu Qingsui menuruni gunung. Qiyu Yuebai melihat punggung Ning Jie yang menjauh dan bergumam dalam hatinya. Pengkhianat ini benar-benar membantah tuanku lagi dan lagi. Lain kali dia kembali, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Setelah menuruni gunung, kami berjalan di jalan resmi. Mu Qingsui memeluk kelinci di lengannya, menatap Ning Jie dan bertanya, "Apakah kamu merasa mual di perut?" Ning Jie menoleh, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak. Lalu mengapa kamu membungkuk sejak turun gunung?" Ning Jie, "Wanita, saya rasa Anda tidak mengerti." Ning Jie tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan orang suci yang murni ini untuk sesaat, jadi dia hanya berkata, "Sepertinya dia sedang tidak enak badan. Ketika kita sampai di kota depan, mari kita beli kuda dan pergi." Mu Qingsui mengangguk dan terus membelai kelinci di lengannya. Sekitar 1 jam kemudian Ning Jie dan Mu Qingsui tiba di kota Yuehe. Saat itu tengah hari dan hanya ada sedikit orang yang berjalan di jalan. Ning Jie menemukan warung pinggir jalan dan makan siang sebentar. Lalu bertanya kepada pemilik warung, "Saudaraku, apakah kamu tahu di mana ada tempat untuk menjual kuda di kota Yuehe?" Pemilik kios berpikir sejenak dan menjawab,
Seharusnya ada satu di selatan kota. Ning Jie tidak tinggal lama dan ketika dia tiba di selatan kota, dia menemukan tempat menjual kuda. Setelah dia melompat ke atas kuda kastanya yang kokoh, dia melihat Mu Qingsui dan berkata, "Pilih salah satu, ini akan lebih memudahkan Anda untuk bepergian." Mu Qingsui melirik peternakan kuda dan terdiam lama. "Ada apa? Tidak ada yang kamu suka?" Ning Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun wajah cantik Mu Qingsui menunjukkan ekspresi malu saat dia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menunggang kuda." Ning Jie tidak terlalu peduli dengan fakta bahwa Holy Maiden of Senshan tidak bisa menunggang kuda lagi pula. Dia adalah seorang Holy Maiden, dia berkata dengan antusias dan berani. "Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menunggang kuda, kau bisa menunggang kuda bersamaku." Naik kuda. Mu Qingsui menggigit bibirnya dan akhirnya tidak punya pilihan selain setuju. Setelah meninggalkan kota, Ning Jie menghentikan kudanya. Dengan hati-hati menunjukkan kepada Mu Qingsui cara menungganginya dan kemudian membiarkannya menungganginya. Kemudian dia berbalik dan melompat ke punggung kuda, duduk di belakang Mu Qingsui, dan menarik kendali di depan Mu Qingsui dengan kedua tangannya. Merasakan Ning Jie mendekat, tubuh halus Mu Qingsui sedikit gemetar. Mendorong. Ning Jie memecut kudanya dan berlari kencang mengendus aroma rambut Mu Qingsui dari jarak dekat yang masih agak mempesona. Perasaan yang diberikan oleh Santa Perawan Senshan kepadanya berbeda dari orang lain. Semacam kesucian itu seperti bunga lotus yang tumbuh dari lumpur tanpa ternoda membuat orang ingin mendekatinya. Terutama saat kudanya berlari kencang. Mu Qingsui bergoyang-goyang di punggung kuda menyebabkan Ning Jie kehilangan akal sehatnya sejenak. Mu Qingsui tampak sedikit tidak nyaman dengan perubahan mendadak Ning Jie. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat Ning Jie. Tapi dia tidak tahu bagaimana membahasnya. Bab 324 Mu Qingsui yang disengaja. Lengan. Ketika Ning Jie mendengar apa yang dikatakan Mu Qingsui, dia secara alami tahu senjata apa yang dia bicarakan. Meskipun dia seorang veteran berpengalaman, wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah pada saat ini. Lagi pula, dia dan Mu Qingsui belum memiliki hubungan substansial dan mendalam baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini. Jadi dia merasa sedikit malu ketika Mu Qingsui mengetahui bahwa dia tidak dapat mengelola senjatanya dengan baik. Tetapi harus dikatakan bahwa perasaan samar ini sangat baik. Mu Qingsui seorang suci yang dingin dan murni. Memberinya perasaan yang sama sekali berbeda dari orang lain ini membuat Ning Jie tenggelam di dalamnya untuk sementara waktu dan tidak dapat melepaskan diri. Meskipun dia agak enggan, Ning Jie tahu bahwa segala sesuatunya tidak boleh terburu-buru. Dia baru saja bertemu Mu Qingsui di kehidupan ini. Jika dia terlalu bersemangat untuk mengungkapkan pikirannya, itu akan menjadi wanita. Terutama mereka yang secara alami dingin dan menyendiri. Ning Jie masih tahu bagaimana menghadapinya. Wanita seperti ini seperti primadona sekolah, semua orang mengelilinginya dan menjilatnya seperti anjing. Tetapi hanya kamu yang mengabaikannya, kemudian dia akan memperhatikanmu dan penasaran mengapa dia tidak bisa menarikmu, maka kamu sudah setengah berhasil. Memikirkan ini, Ning Jie menjawab dengan santai lalu bergerak mundur. Benar saja, merasa bahwa Ning Jie semakin menjauh darinya dan tidak ada lagi jejak Ning Jie di dekatnya, mata indah Mu Qingsui berkedip dan dia tiba-tiba merasa sedikit hampa. Apa yang terjadi? Apa yang salah denganku? Apakah aku belum menyerah padanya? Tidak, aku akan membawa kembali berandalan ini dan membunuhnya. Aku tidak boleh memiliki perasaan apapun lagi padanya. Mu Qingsui berkata diam-diam di dalam hatinya, lalu menutup matanya rapat-rapat. Memfokuskan pikirannya dan berusaha keras untuk tidak memikirkan Ning Jie lagi. Namun sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa mengeluarkan Ning Jie dari benaknya. Bagaimanapun juga, Ning Jie dan dia menunggangi kuda yang sama, duduk di belakangnya, dia masih bisa merasakan napas dangkal Ning Jie dan suara dia memanggil kuda itu. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Ning Jie belum pernah keluar dari sekte berkali-kali dalam hidupnya, jadi perjalanan ini hanya untuk bersantai. Dia menunggang kudanya. Dengan santai menikmati pemandangan. Pada saat yang sama dia juga menggunakan mata dewanya untuk memeriksa keberuntungan orang yang lewat, ingin melihat apakah ada orang yang telah mendapatkan fragmen asal mula keberuntungan. Tetapi setelah mengamati sepanjang jalan, Ning Jie menemukan bahwa keberuntungan kebanyakan orang hanya abu-abu dan hitam dan bahkan tidak ada beberapa orang dengan keberuntungan tinggi. Ini membuatnya merasa sedikit kecewa. Tetapi memikirkannya itu normal, lagi pula benua Tianyan sangat luas sehingga penerima fragmen asal keberuntungan tidak mungkin berada di mana-mana di jalan. Menunggang kuda memang jauh lebih cepat daripada berjalan menjelang senja. Mereka sudah meninggalkan wilayah hukum sekte Miaoyin. Saat ini, langit tertutup awan gelap yang memberikan kesan akan datangnya badai. Ning Jie mendongak ke langit lalu berkata kepada Mu Qingsui. Temanmu, sudah larut, dan sepertinya akan segera hujan. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk beristirahat dan berangkat besok? Bagaimana menurutmu? Mu Qingsui masih berpikir keras. Ketika dia mendengar kata-kata Ning Jie, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Ning Jie dengan sedikit terkejut di matanya. Apa yang kamu panggil padaku? Mu Qingsui tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Temanmu, ada apa yang salah? Mu Qingsui sedikit mengernyit, merasa seolah hatinya terpukul keras. Dia merasa agak sulit menerima cara Ning Jie menyapanya. Kau tahu, di kehidupan sebelumnya, Ning Jie selalu memanggilnya Qingsui, tetapi sekarang, disapa sebagai rekan Taoismu benar-benar terlalu asing. Kontras besar ini membuatnya sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Melihat ekspresi kehilangan Mu Qingsui, Ning Jie sedikit bingung sejenak. Apakah ada yang salah dengan cara dia menyapanya? Seharusnya tidak demikian. Di seluruh dunia kultivasi, orang-orang yang tidak terlalu akrab satu sama lain saling memanggil sesama Taois. Tapi mengapa Mu Qingsui menanyakan hal ini? Dan sepertinya gelar ini sama sekali tidak cocok untuknya.
Tiba-tiba Ning Jie teringat kata-kata Si Luo, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Saat ini, tidak ada keraguan bahwa Xia Wanxing terlahir kembali, jadi dia meninggalkan dinasti Xia besar dan pergi ke sekte Miaoyin untuk menemukannya di kehidupan ini. Dikombinasikan dengan ini, sangat mungkin bahwa Chu Xi, wanita ini, juga terlahir kembali. Dan sekarang berbagai perilaku Mu Qingsui juga memberi Ning Jie alasan untuk menduga bahwa dia juga telah dilahirkan kembali. Setelah semua ini, wanita ini meninggalkan Gunung Suci Klan Abadi dan datang ke sekte Miaoyin, dan sangat baik untuk membantunya. Sekarang dia tampaknya tidak puas dengan gelar teman Taois. Kemungkinan dia dilahirkan kembali sangat tinggi. Memikirkan hal ini, Ning Jie merasa bahwa segala sesuatunya menjadi semakin menarik. Dalam hal itu, dia punya rencana untuk menghadapi Mu Qingsui dan dia pasti bisa mengendalikan Mu Qingsui. Temanmu. Melihat Mu Qingsui masih linglung, Ning Jie mengingatkannya dengan ragu-ragu. Mu Qingsui awalnya bertanya-tanya mengapa Ning Jie begitu jauh dengannya, tetapi dia tiba-tiba sadar dan dengan cepat menjawab. Tidak apa-apa, sebentar lagi akan hujan, mari kita cari tempat berteduh secepatnya. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat memalingkan kepalanya agar Ning Jie tidak melihat sesuatu yang salah. Namun, semakin dia berusaha menutupinya, semakin Ning Jie yakin bahwa dia telah terlahir kembali. Namun, Ning Jie tetap diam dan menjawab dengan santai. Bagus. Mengemudi. Ning Jie menunggang kudanya lebih jauh mencoba mencapai kota berikutnya. Namun sebelum kami berjalan jauh, hujan deras mulai turun. Tetesan hujan menghantam tanah begitu keras sehingga rumput liar di pinggir jalan hampir tidak bisa mengangkat kepala mereka. Sialan Tuhan! Ning Jie mengutuk lalu menggunakan energi spiritualnya untuk menciptakan perisai pelindung di luar tubuhnya untuk mencegah tetesan hujan membasahi tubuh. Adapun Mu Qingsui, dia sama sekali tidak peduli. Lagi pula, ini juga bagian dari rencananya. Benar saja, ketika Mu Qingsui melihat Ning Jie memasang perisai pelindung sendiri dan sama sekali mengabaikannya, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia tidak percaya bahwa Ning Jie di kehidupan ini begitu dingin dan acuh tak acuh. Tidak sama sekali sebaik dan selembut di kehidupan sebelumnya. Lebih penting lagi, dia merasa bahwa hubungan antara dia dan Ning Jie terlalu asing, yang membuatnya sulit untuk beradaptasi. Mu Qingsui menghela napas diam-diam. Dia tidak membuka perisai energi spiritual sendiri, tetapi membiarkan tetesan hujan yang kacau dan dingin jatuh di tubuhnya. Dia melakukan itu bukan hanya karena kekecewaannya, tetapi juga untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Ning Jie. Namun, Ning Jie tidak bisa menahan senyum penuh arti ketika dia melihat ini dan berpikir sendiri. Anda cukup keras kepala. Sekarang dia sudah sangat yakin dalam hatinya bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan wanita Mu Qingsui ini. Bab 325, ada sesuatu yang jahat. Hujan semakin deras, dan segera rok merah Mu Qingsui basah kuyup. Melihat adegan ini, mungkin orang biasa akan menunjukkan simpati kepada Mu Qingsui dan memberinya perisai energi spiritual, tetapi Ning Jie tidak melakukannya. Meskipun dia merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Mu Qingsui juga adalah wanitanya, tetapi dia tahu bahwa untuk menghadapi wanita seperti Mu Qingsui, dia harus membuatnya tergantung sejak awal. Jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihat Mu Qingsui yang basah kuyup oleh hujan lebat. Setelah berkuda beberapa saat, Ning Jie mencoba mencari tempat untuk beristirahat setelah hujan, tetapi sayangnya tempat ini terletak di hutan belantara dan tidak ada tempat untuk berteduh dari hujan. Hujan semakin deras. Kuda kastanya itu sudah kelelahan, dan kecepatan larinya berangsur-angsur melambat. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar langit gelap. Sejenak menerangi bumi. Dalam momen singkat kecerahan ini, Ning Jie melihat sebuah bangunan tidak jauh darinya. Tanpa banyak berpikir, dia langsung menuju ke gedung itu. Ketika kami mendekat, kami menemukan bahwa bangunan itu sebenarnya adalah kuil yang sudah lama ditinggalkan. Meskipun kuil ini terlihat agak lusuh dari luar, setidaknya dinding di sekitarnya masih utuh. Lagi pula, ini adalah tempat yang bisa menjadi tempat berlindung dari angin dan hujan. Itu saja. Ning Jie berdiri dan turun dari kudanya lalu berjalan maju dan menendang pintu kuil yang setengah terbuka. Crash! Kilatan petir lainnya menyambar langit. Menerangi kuil yang hancur, ada banyak barang-barang lain-lain yang ditempatkan di kuil dan puing-puing serta jerami layu berserakan di tanah. Kepala patung Buddha di tengah telah jatuh ke tanah. Hanya menyisakan tubuh, memberikan orang perasaan suram. Tapi Ning Jie sama sekali tidak peduli dengan adegan ini. Dia sekarang adalah seorang kultivator di alam transformasi spiritual dan memiliki banyak metode yang dimilikinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan monster atau iblis apapun. Tiba-tiba Ning Jie melihat jaring laba-laba putih tebal di kuil yang hancur itu, matanya berkedip. Melalui murid ilahinya, dia merasakan aura iblis samar di atas jaring laba-laba ini. Apakah ada monster? Ning Jie berpikir dalam hatinya dan melirik Mu Qingsui pada saat yang sama. Dia menemukan bahwa Mu Qingsui sedikit mengernyit, jelas dia juga menemukan sesuatu yang salah dengan tempat ini. Tetapi monster kecil Ning Jie tidak terlalu peduli dan melangkah ke kuil yang hancur. Melihat ini Mu Qingsui perlahan mengikutinya. Silakan duduk dulu, aku akan mencari kayu untuk membuat api. Mu Qingsui tidak menjawabnya, tetapi hanya berdiri di tengah kuil yang hancur. Jelas bahwa dia masih marah karena Ning Jie mengabaikannya ketika dia memasang perisai spiritual tadi. Ning Jie sama sekali tidak peduli tentang ini. Adalah normal bagi wanita untuk memiliki beberapa emosi dan semuanya sesuai dengan rencananya. Masih ada banyak jerami kering dan papan kayu di kuil Reyot itu dan Ning Jie dengan mudah menyalakan api. Kuil Reyot yang awalnya redup sekarang menjadi terang di bawah cahaya api.
Di bawah cahaya api, Ning Jie menatap Mu Kingsui. Saat ini, Mu Kingsui seperti ayam yang tenggelam, dengan air hujan yang mengalir di rambut hitamnya dan pakaiannya benar-benar basah kuyup. Rok peri putihnya menempel di kulitnya karena hujan, dan pemandangan indah itu terlihat samar-samar. Meskipun Ning Jie telah melihat kemegahan Cusi dan ketidakdewasaan si Luobu baik di kehidupan masa lalunya maupun kehidupan ini, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mendebarkan di tubuh Santa Mu Kingsui. di satu sisi, Itu karena Mu Kingsui adalah tipe Santa gunung es yang dingin dan pendiam. Di sisi lain, itu karena Mu Kingsui terlalu sederhana dan lebih menghargai perasaan spiritual, yang mengakibatkan dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. melihat pemandangan seperti ini pada Mu Kingsui saat ini, aku harus mengatakan bahwa itu cukup menarik. Namun meskipun Mu Kingsui berpikiran sederhana, dia menyadari tatapan lancang Ning Jie saat ini. Pria tidak setia ini sedang menonton. Mu Kingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke tempat pandangan Ning Jie tertuju. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya saat ini, dan dengan cepat membalikkan tubuhnya ke sisi lain. Ketika Mu Kingsui menemukan tindakan kecilnya, Ning Jie tiba-tiba punya ide dan berkata, "Wahai rekan Taoismu yang terhormat, bagi para kultivator seperti kita memang pakaian basah tidak akan menyebabkan pilek namun tetap tidak nyaman memakai pakaian basah wahai rekan Taoismu yang terhormat. Kenapa kamu tidak melepasnya dan mengeringkannya?" Mendengar ini, Mu Kingsui perlahan menoleh dan menatap Ning Jie. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus Ning Jie dalam kehidupan. Jelas bahwa Ning Jie hanya menyediakan perisai energi spiritual untuk dirinya sendiri dalam hujan lebat sebelumnya dan sama sekali tidak peduli padanya. Mengapa dia khawatir dia akan merasa tidak nyaman dengan pakaian basah sekarang? Apa yang sebenarnya dipikirkan pria ini? Atau apakah dia hanya bersikap baik hanya untuk keinginan egoisnya sendiri? Saat ini, Mu Kingsui memiliki terlalu banyak keraguan dan teka-teki di hatinya. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengeringkan pakaian, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, dan dia berubah pikiran dan mengangguk. Bagus. Dia memutuskan untuk mengikuti keinginan Ning Jie dan melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Apakah dia, jika itu masalahnya, itu akan membuktikan bahwa Ning Jie hanyalah pria tidak setia yang serakah akan kecantikan dan dia tidak akan lagi memiliki keterikatan sedikit pun pada Ning Jie di hatinya. Dengan pemikiran ini Mu Kingsui perlahan berjalan di belakang patung Buddha dan melepas gaun putihnya. Hanya menyisakan lapisan setipis sayap jangkrik. Desis. Ketika Ning Jie melihat Mu Kingsui keluar, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, gambar seperti itu sangat sulit untuk ditanggung. Saya harus mengatakan bahwa Mu Kingsui memiliki sosok yang sangat bagus. Dia kurus secara keseluruhan, terutama pinggangnya, yang memberikan perasaan ramping yang bisa digenggam dengan satu tangan, seperti seorang penari. Untuk sesaat, Ning Jie merasa sulit untuk mengendalikan pandangannya. Tetapi dia masih berusaha menahan diri karena rencananya telah memasuki periode paling kritis saat ini dan dia tidak boleh gagal karena keinginan sesaat. Memikirkan hal ini, Ning Jie dengan cepat menarik pandangannya, menoleh ke samping, dan berpura-pura menjadi seorang pria terhormat. Melihat ini, mata Mu Kingsui menjadi semakin bingung. Kenapa dia tidak menontonnya? Mu Kingsui berpikir dalam hati lalu mengambil pakaian itu dan mengeringkannya di dekat api. Namun karena pikirannya tidak fokus mengeringkan pakaian saat itu rok Liu Xiannya hampir terbakar api. Pada saat genting, Ning Jie buru-buru meraih pakaiannya. Mu Kingsui ketakutan oleh Ning Jie dan berkata dengan tergesa-gesa. "Apa yang sedang kamu lakukan? Rok Liu Xian ini terbuat dari sutra. Itu akan mudah terbakar jika terlalu dekat dengan api. Biar saya bantu memanggang." Setelah mengatakan itu, Ning Jie mengambil pakaian dari tangan Mu Kingsui dan bergumam sambil mengeringkannya dengan hati-hati. "Hujan sangat deras tadi sehingga saya tidak menyadari bahwa rekan Taoismu basah. Lain kali hujan, rekan Taoismu harus menggunakan semangatnya untuk melindungi dirinya tepat waktu. Kalau tidak, basah-basahan tidak baik untuk kesehatanmu. Tapi aku akan memperhatikannya lain kali dan tidak akan membiarkanmu basah kuyup." Ning Jie mengatakan ini dengan senyum tidak berbahaya. Ini adalah rencana Ning Jie. Memberinya tamparan lalu mengajaknya berkencan itu selalu berhasil saat berurusan dengan wanita sedingin itu. Sungguh, Mu Kingsui benar-benar terpana dengan operasi Ning Jie. Bab 326 Konspirasi. Mu Kingsui memandang Ning Jie dengan mata indahnya, ekspresinya agak rumit, dan pada saat yang sama, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Dia benar-benar berinisiatif untuk membantuku mengeringkan pakaianku. Apakah aku salah paham tentang dia? Dia sama sekali tidak tertarik dengan tubuhku, tetapi benar-benar khawatir aku tidak nyaman mengenakan pakaian basah. Dan alasan dia meninggalkanku sendirian di tengah hujan lebat hanyalah karena dia tidak memperhatikanku. Apakah yang dia katakan itu benar? Pada saat ini, Mu Kingsui jatuh ke dalam keadaan yang sangat bertentangan. Tidak tahu apakah akan mempercayai Ning Jie. Dia adalah orang suci dari klan abadi dan memiliki pikiran yang sangat murni. Meskipun dia telah keluar dari Gunung Suci 2 kali dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dia hampir tidak pernah berhubungan dengan pria dari dunia luar kecuali Ning Jie. Jadi sulit baginya untuk membedakan kata-kata manis dan peluru berlapis gula ini. Namun, harus dikatakan bahwa kata-kata Ning Jie membuatnya merasa sedikit hangat di hatinya. Terutama ketika dia melihat Ning Jie dengan hati-hati membantunya memanggang pakaiannya dengan senyum lembut di wajahnya seperti di kehidupan sebelumnya. Hati Mu Kingsui tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ning Jie masih berbicara tentang peluru berlapis gula saat dada seputih salju Mu Kingsui naik dan turun. Situasi ini, Mu Kingsui tidak bisa tidak mengingat momen-momen indah yang dihabiskan bersama Ning Jie di kehidupan masa lalunya. Dan es yang tercipta akibat keterasingan mulai menunjukkan tanda-tanda mencair.
Akhirnya, Mu Qingsui berbalik dan mengatupkan giginya dengan erat. Dia tidak ingin Ning Jie melihat kelainan dirinya. Namun, bahkan jika dia menyembunyikannya dengan baik, bagaimana mungkin pikiran seorang wanita luput dari wawasan Ning Jie? Ning Jie masih sangat puas dengan penampilan Mu Qingsui. Dia yakin jika dia terus seperti ini, orang suci gunung es ini akan segera ditaklukkan sepenuhnya. Namun pada saat ini, Ning Jie tiba-tiba berhenti dari apa yang dia lakukan, lalu berdiri. Mengeluarkan salah satu gaun panjangnya sendiri dari kuali kaisar manusia dan buru-buru mengenakannya pada Mu Qingsui. Melihat Ning Jie meletakkan tangannya di bahunya dari jarak dekat, Mu Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dan berkata dengan gugup, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ning Jie berkata dengan sungguh-sungguh. "Seseorang datang." Mu Qingsui memeriksa dan menemukan bahwa memang ada 5 atau 6 orang berjalan perlahan di luar kuil yang bobrok itu. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya, menatap Ning Jie dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi?" Ning Jie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan, "Tidak perlu, orang-orang ini mungkin di sini untuk menghindari hujan." Saat Ning Jie selesai berbicara, dia mendengar suara pria berbicara di tengah hujan deras di luar pintu. "Kakak kedua, kenapa sepertinya ada api di kuil Reyot ini? Apakah ada seseorang di sini? Kenapa kamu peduli jika ada seseorang di sana? Kita tidak bersembunyi dari hujan karena alasan apapun. Berhenti bicara omong kosong dan pergi." Beberapa pria mendorong pintu kuil yang setengah terbuka dan terkejut melihat Ning Jie dan Mu Qingsui duduk di dekat api. Kemudian pria kekar di depan berkata perlahan, "Aku tidak menyangka masih ada orang di kuil bobrok ini. Kami sedang bergegas ke kota di depan untuk bekerja. Tetapi hujan turun dengan deras di jalan, jadi kami menemukan kuil bobrok ini untuk berteduh dan beristirahat. Kuharap ini tidak mengganggu kalian berdua." Ning Jie melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa orang-orang ini semua mengenakan pakaian linen kasar. Mereka tampaknya adalah penduduk desa. Lagi pula, saat Anda berada di luar dan tentang, itu normal untuk tinggal di bawah atap yang sama untuk berlindung dari hujan. Jadi Ning Jie tidak peduli tetapi hanya mengangguk dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah." Beberapa orang itu tidak mengatakan apapun, tetapi hanya menyalakan api di sisi lain kuil yang hancur untuk tetap hangat. Kehadiran orang-orang ini di kuil yang hancur mengganggu serangan manis Ning Jie terhadap Mu Qingsui. Kedua orang itu tetap diam, hanya sesekali saling memandang pada saat yang sama. Setiap kali pada saat ini Ning Jie akan tersenyum acuh tak acuh sementara Mu Qingsui akan dengan cepat menundukkan kepalanya. Di luar rumah, kilatan petir dan guntur menyambar dan hujan lebat turun dari langit yang gelap. Suara hujan membuat malam hujan semakin sunyi. Setelah duduk diam untuk waktu yang lama, Ning Jie mengingatkan penduduk desa yang sedang berteduh dari hujan. "Jika Anda tidak ada kegiatan malam ini, jangan berjalan-jalan, terutama jangan menyentuh sarang laba-laba di sudut-sudut." Setelah mengatakan itu, Ning Jie bersandar di pilar kuil yang Reyot dan tidur siang. Para penduduk desa yang berlindung dari hujan jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Ning Jie. Mereka hanya saling memandang dan tidak menganggap serius perkataan Ning Jie. Ketika Ning Jie dan Mu Qingsui tertidur, seorang pria kurus di antara penduduk desa mengalihkan pandangannya dari Mu Qingsui, menelan ludahnya, dan berbisik kepada semua orang. "Apakah kalian ingin keluar dan buang air bersama?" "Nyaman tidak, aku mau tidur." Beberapa orang tidak mau pergi, tetapi tetap ditarik keluar oleh pria kurus itu. Pria kurus itu menyeret beberapa orang ke tempat yang jauh dari kuil yang hancur sebelum berhenti. Pria kekar di depan memarahi dengan sedikit ketidakpuasan. "Xiao Liuzi, kenapa kamu harus menyeret semua orang ketika kamu buang air kecil? Tidak bisakah kamu buang air kecil juga? Kamu berlari sangat jauh hanya untuk buang air kecil, kamu takut terlihat karena kamu terlalu muda." Seseorang di grup ditambahkan dengan senyum. Pria kurus bernama Xiao Liuzi itu menarik napas dalam-dalam, memandang pria kekar di depan dan berkata perlahan, "Kakak kedua, apakah Anda punya ide tentang 2 orang di kuil yang hancur itu?" "Ide?" Pria kekar itu memandang Xiao Liuzi dan bertanya dengan tatapan bingung. "Apa idemu?" Pakaian yang dikenakan kedua orang itu sangat mahal. Mereka jelas berasal dari keluarga kaya. Jika kita bisa melakukan sesuatu, kita pasti akan menjalani kehidupan mewah dan tidak akan pernah miskin lagi. Saat ini, di kuil yang hancur, Ning Jie, yang tertidur, tiba-tiba membuka matanya dan bergumam dengan suara pelan, "Lakukan sesuatu." Setelah mengatakan ini, dia memberikan senyum tipis dan menutup matanya lagi. Bagi seorang kultivator di alam transformasi roh, mudah untuk mendengar apa yang mereka katakan bahkan dari jarak yang sangat jauh. Tetapi Xiao Liuzi jelas tidak menyadari bahwa pikirannya telah sepenuhnya terekspos. Pria kekar itu juga terkejut dengan ide Xiao Liuzi dan dengan cepat berbicara untuk menghentikannya. "Xiao Liuzi, apa yang kamu bicarakan? Kami tidak pernah melakukan apapun untuk membahayakan nyawa orang atau mengambil uang mereka." Xiao Liuzi jelas tidak ingin menyerah dan terus bersikeras. "Kakak kedua, mengapa kita bersusah payah pergi ke kota pada malam hari? Itu untuk menghasilkan uang. Jika kamu punya uang, kamu bisa menikahi gadis dari desa sebelah. Dan Suiwa, jika kamu punya uang, kamu bisa membawaku ke kabupaten untuk mencari dokter terbaik untuk perawatan." Ada 6 orang yang hadir dan Xiao Liuzi menjelaskan kepada semua orang manfaat melakukan ini. "Saya harus mengatakan bahwa dia menunjukkan setiap poin pentingnya. Kelebihan, kekurangan dan godaan yang terlibat memang besar." Setelah mendengarkan, semua orang terdiam. Melihat ini, mata Xiao Liuzi menunjukkan sedikit antisipasi. Alasan mengapa dia mendorong semua orang untuk melakukan pembunuhan dan perampokan bukan hanya karena uang tetapi lebih karena dia mengincar wanita di kuil Reyot itu. Harus saya katakan, dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya seperti peri. Dia menginginkan wanita ini. Bab 327. Kejahatan akan dibalas.
Hujan mengalir di pelipis semua orang. Kilatan petir menyambar di langit menerangi ekspresi bingung di wajah semua orang, dan keinginan yang sangat terpendam akan meledak pada saat ini. Xiao Liuzi merendahkan suaranya dan mendesak. Saudara-saudara, buat keputusan dengan cepat. Kita perlu cepat dan melakukan sesuatu saat para pria itu Jika kita menunggu sampai mereka bangun, itu akan sulit. Pria kekar itu masih ragu dan berkata. Tapi Xiao Liuzi, mungkinkah kedua orang ini tokoh penting jika kita mengambil tindakan akankah seseorang membalas dendam terhadap kita di masa depan? Melihat bahwa kakak laki-laki tertua yang memimpin memiliki beberapa pemikiran untuk berkompromi, Xiao Liuzi dengan cepat dan tegas menjawab. Jangan khawatir, kakak kedua, kita berada di hutan belantara. Bahkan jika mereka orang penting atau anak dari keluarga besar, apa masalahnya? Kita berurusan dengan mereka tanpa ada yang memperhatikan. Siapa yang bisa tahu bahwa itu kita? Pikiran orang biasa di lapisan bawah masyarakat selalu sederhana. Bagaimana mungkin mereka memahami metode para tokoh besar yang sebenarnya, apalagi sekte abadi yang lebih kuat? Tapi bagaimana jika mereka adalah seniman bela diri? Seseorang menambahkan, Lian Jiazi adalah nama yang diberikan oleh orang biasa kepada prajurit yang telah menguasai beberapa keterampilan bertarung. Itu bahkan lebih mustahil. Laki-lakimu lemah dan rap. Tapi dia juga sangat tampan dan lembut. Dia terlihat seperti pria muda kaya. Aku cukup untuk menghadapinya. Xiao Liuzi memberikan penjelasan sempurna untuk semua situasi yang mungkin terjadi dan benar-benar menghilangkan keraguan semua orang. Akhirnya, kakak laki-laki kedua yang kekar yang memimpin mengambil keputusan dan menggertakkan giginya dan berkata, Ayo lakukan. Ketika Xiao Liuzi mendengar ini, senyum puas muncul di wajahnya. Ketika dia memikirkan tentang kontak dekat yang akan dia miliki dengan wanita cantik di kuil Reyot, dia merasa penuh motivasi dan semangat juang. Melihat bahwa saudara laki-laki kedua sudah mengambil keputusan. Yang lain tidak ragu-ragu lagi. Mereka semua memutuskan, menggulung lengan baju mereka, dan bersiap untuk mulai bekerja. Saat ini sudah tengah malam. Mereka menyelinap kembali ke kuil Reyot, mengeluarkan pisau ubin yang digunakan oleh tukang batu dari tas mereka. Lalu berjinjit ke arah Ning Jie dan Mu Qingshui yang sedang tidur. Semua orang sangat gugup saat ini dengan keringat di dahi dan telapak tangan mereka. Mereka semua adalah penduduk desa. Mereka belum pernah melakukan hal sekejam itu sebelumnya. Bahkan saudara laki-laki kedua yang selalu paling mantap dan tenang sangat gugup saat ini. Tangannya yang memegang pisau ubin gemeter tetapi keinginan jauh di dalam hati mereka tetap mendesak mereka untuk bertindak. Suasana di kuil Reyot kecil itu sangat menyedihkan saat ini. Kecuali Ning Jie dan Mu Qingshui. Semua orang menahan napas dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Namun pada saat yang menegangkan ini Xiao Liuzi yang sedang berjalan di tepi. Tiba-tiba merasa bahwa dia telah menabrak sesuatu. Dia dengan cepat meraihnya dengan tangannya tapi mendapati bahwa dia hanya mengenai sarang laba-laba. Sungguh nasib buruk. Xiao Liuzi mengutuk dalam hatinya. Melakukan ini sudah sangat membuat stres, dan tiba-tiba menabrak sutra laba-laba membuat sarafnya semakin tegang. Xiao Liuzi yang marah merobek semua jaring laba-laba di kepalanya dan mencoba membuangnya. Namun pada saat yang sama, semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari belakang. Beberapa orang berbalik secara bersamaan. Tetapi tidak ada apapun di belakang mereka. Untungnya itu adalah alarm palsu. Xiao Liuzi menyeka keringat dari dahinya dan bersiap untuk bergegas maju dan menyerang Ning Jie yang sedang tidur tanpa ragu-ragu. Namun pada saat ini seutas benang laba-laba putih tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan langsung mencekik leher Xiao Liuzi yang awalnya mengangkat pisau genteng. Sekarang ditarik langsung ke udara. Xiao Liuzi tidak bisa menahan diri untuk berteriak, tetapi teriakan itu sangat pendek. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terpana dan kemudian saudara kedua yang kekar itu berseru. 6 kecil. Semua orang mendongak. Dan detik berikutnya mereka melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidup mereka. Pada saat ini saya melihat seekor laba-laba hitam pekat terjalin di balok kuil yang hancur. Laba-laba itu sangat besar. Dan tubuhnya menutupi seluruh atap. Ia memiliki wajah yang sangat garang dengan mulut berdarah yang membuka dan menutup tan lingkaran pola di perutnya. Xiao Liuzi dicekik oleh sutra laba-laba yang jatuh darinya dan ditarik ke udara, meronta-ronta dengan panik. Tetapi bagaimana mungkin manusia biasa seperti dia melawan monster laba-laba hanya dalam sekejap waktu? Tubuh bagian atas Xiao Liuzi dimasukkan ke dalam mulut berdarah monster laba-laba. Xiao Liuzi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuh bagian atasnya ditelan oleh iblis laba-laba dan tubuh bagian bawahnya jatuh langsung dari udara dan menghantam tanah. Darah perlahan meluap. Merah menyilaukan. Xiao Liu. Semua orang memandang Xiao Liuzi yang hanya memiliki setengah tubuhnya yang tersisa. Dan mereka semua berdiri di sana dengan bingung. Mereka ingin memanggil nama Xiao Liuzi tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulut mereka. Saat ini, Ning Jie dan Mu Qingshui secara alami terbangun. Mu Qingshui menatap monster laba-laba di atas kepalanya dengan ekspresi serius tetapi dia tidak segera bertindak. Ning Jie perlahan berdiri. Berdiri di tempatnya dan menatap orang-orang di hadapannya dengan tenang. Siluman laba-laba memakan seseorang, perutnya yang bulat menggembung. Dan kemudian ia mengalihkan pandangannya kembali ke orang-orang yang bepergian dengan Xiao Liuzi. Lari. Kakak kedua yang kekar itu berteriak dan melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin kecepatan mereka dibandingkan dengan monster laba-laba? 5 benang laba-laba putih tiba-tiba terbang keluar dari perut iblis laba-laba, terbang langsung dan menembus punggung 5 orang itu, dan kemudian benang laba-laba terus menjerat, menjebak tubuh mereka bersama-sama. Kelima orang itu panik dan ingin berteriak, tetapi mereka menemukan bahwa mulut mereka penuh dengan sutra laba-laba dan mereka tidak bisa berbicara sama sekali.
Kakak kedua melihat bahwa Ning Jie dan Mu Qingsui sama sekali tidak panik bahkan ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Mereka berdiri di sana. Dia menduga bahwa Ning Jie dan Mu Qingsui pasti bukan orang biasa. Dia buru-buru meraung dari tenggorokannya dengan susah payah. Tolong, tolong. Mendengar teriakan pria itu, Ning Jie tetap acuh tak acuh dan masih ada sedikit rasa dingin di matanya. Selamatkan mereka. Ning Jie sama sekali tidak berniat menyelamatkan mereka. Orang-orang ini baru saja berdiskusi di luar tentang membunuh orang dan merampok. Dan meskipun pada akhirnya mereka tidak berhasil, mereka sudah memiliki ide ini. Jadi mereka tidak layak diselamatkan. Bayangkan jika mereka menghadapi orang biasa dan tidak ada iblis laba-laba, apa yang akan terjadi? Jika hati orang jahat, mereka harus membayar harga dan kejahatan akan dihukum. Ning Jie melihat ini dengan sangat jelas. Dia hanya berkata dengan ringan, Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sudah kubilang jangan sentuh jaring laba-laba itu. Dalam waktu yang sangat singkat, kelima orang itu benar-benar terjerat jaring laba-laba dan kemudian diuraikan dan dicerna oleh monster laba-laba itu. Setelah memakan orang-orang ini, iblis laba-laba itu tampak tidak puas. Ia memutar tubuhnya yang besar dan mengunci pandangan serta napasnya pada Ning Jie. Maksudnya sudah jelas. Ning Jie sama sekali tidak panik ketika melihat ini. Dia mendongak menatap wajah mengerikan iblis laba-laba itu dan tersenyum dengan tenang. Mau mencoba saya? Bab 328 Aku memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menggunakannya. Iblis laba-laba itu melirik Ning Jie. Dan jelas bahwa ia telah mengklasifikasikan Ning Jie sebagai jenis orang yang sama dengan orang biasa yang baru saja dibunuhnya. Ia tidak berpikir bahwa manusia lemah ini, Ning Jie, akan menimbulkan ancaman apapun. Mencicit. Ia dengan jijik menyemprotkan bola sutra laba-laba putih, membungkus erat tubuh Ning Jie dan kemudian membungkus Ning Jie dan perlahan mencernanya. Merasakan tekanan dari sutra laba-laba, Ning Jie menunduk dan bergumam. Sutra laba-laba ini bagus, seharusnya menjadi bahan yang bagus untuk membuat sutra putih untuk adik perempuan junior. Tapi agak menjijikkan, lupakan saja. Sayang sekali. Setelah mengatakan ini, senyum meremehkan muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia menjabat tangannya dengan keras. Secara langsung memutuskan jaring laba-laba yang terikat padanya. Ketika siluman laba-laba melihat ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang jelek. Ini adalah pertama kalinya selama ia melakukan kejahatan ada seseorang yang mampu memutuskan jaringnya. Manusia. Yang mengejutkan semua orang, iblis laba-laba itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia. Ning Jie menatap iblis laba-laba itu. Dan berkata dengan senyum tipis. Oh, kamu bisa berbicara bahasa manusia, kamu tampak cukup cerdas. Tetapi kamu sedikit jelek, kalau tidak, aku bisa saja menjadikanmu sebagai tungganganku. Ketika membahas tentang tunggangan, Ning Jie kehilangan kata-kata. Awalnya dia memiliki tunggangan, tetapi pria tidak berguna itu, Lao Liu, gagal pada saat kritis. Belum lama ini, dia memasuki periode terobosan dan bertapa di dalam kuali kaisar manusia. Semakin Ning Jie memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Lao Liu mengada-ada alasan bahwa dia ingin menerobos hanya karena dia tidak ingin menjadi tunggangan. Kalau tidak, bagaimana mungkin waktunya bisa begitu kebetulan? Tapi ini hanya bisa diketahui setelah Lao Liu keluar dari pengasingan. Dan pada saat ini, terutama karena ia mendengar bahwa Ning Jie ingin menaklukkannya dan menggunakannya sebagai tunggangan, ia langsung menjadi marah. Sutra laba-laba putih yang lebih tebal keluar dari ekornya membawa napas tajam dan terbang langsung menuju kepala Ning Jie. Dengan marah, ia siap menggunakan sutra laba-laba untuk menembus seluruh tubuh Ning Jie. Melihat jaring laba-laba terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat, Ning Jie sama sekali tidak panik. Sebab, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti seorang ahli dunia lain. Ketika iblis laba-laba melihat bahwa Ning Jie tidak melakukan gerakan apapun untuk menyerangnya, senyum mengerikan muncul di wajahnya yang jelek. Menurutnya, Ning Jie ketakutan setengah mati olehnya dan tidak lagi melawan dengan sia-sia. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, manusia ini pasti akan mati. Tetapi secara umum, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kecelakaan akan terjadi. Detik berikutnya, tepat ketika sutra laba-laba putih hampir mendekati tubuh Ning Jie akhirnya bergerak. Ekspresi jijik terpancar di matanya, dan dia tiba-tiba bergerak dan meraih sutra laba-laba tebal itu dengan tangan kosong. Sutra laba-laba, yang awalnya membawa kekuatan besar, sekarang dipegang di tangan Ning Jie dan tidak bisa lagi bergerak. Apakah hanya itu kekuatan yang kau miliki? Ning Jie bertanya dengan senyum tenang dan tenang di wajahnya. Ketika iblis laba-laba melihat ini, ia tiba-tiba terkejut. Saat ini, ia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Ia buru-buru mencoba menarik jaring laba-laba dari tangan Ning Jie, tetapi ia sama sekali tidak dapat melakukannya. Ning Jie melihat ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lihat, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak memanfaatkannya. Kalau begitu aku tidak akan bermain-main lagi pergi ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, Ning Jie tiba-tiba menarik keras dengan tangan yang memegang sutra laba-laba. Tiba-tiba, siluman laba-laba yang awalnya melayang di balok tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang. Yang langsung menarik seluruh tubuhnya menjauh. Sutra laba-laba yang awalnya terhubung ke ekor utama robek seluruhnya dalam sekejap, dan benda-benda merah dan putih di perut utama jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Yang sangat menjijikkan. Iblis laba-laba memandang Ning Jie dengan ketakutan tak terbatas di matanya pada saat ini dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Dengan kecerdasannya yang terbatas, ia merasa sulit untuk percaya bahwa Ning Jie, seorang manusia yang tampaknya tidak penting, hampir bisa mengambil setengah dari nyawanya hanya dengan satu pukulan. Itu tidak bodoh. Jadi secara alami tahu bahwa pria di depannya adalah seseorang yang tidak boleh diganggu, jadi dengan cepat ia bergegas melewati atap dengan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa dan terjun ke dalam kegelapan tanpa akhir untuk bersiap melarikan diri.
Tapi bagaimana mungkin Ning Jie membiarkan monster jahat yang membunuh orang melarikan diri dengan mudah? Dia melesat mengejarnya dan besi Dinghai Shenzhen tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan sebuah pikiran, besi Dinghai Shenzhen terbang ke arah iblis laba-laba yang mencoba melarikan diri di malam hujan dengan kekuatan guntur. Dalam sekejap, tanpa kejutan apapun, tubuh iblis laba-laba langsung ditusuk oleh besi Dinghai Shenzhen. Tubuhnya yang besar meledak dengan suara keras. Dan bahkan hancur menjadi bubuk oleh energi besar. Namun bayangan lavender muncul dari tubuh yang meledak. Tinggalkan juga jiwamu di belakang. Ning Jie mengaitkan jari telunjuknya, dan besi Shenzhen Dinghai, yang telah tertancap di tanah, tiba-tiba terbang lagi. Siap mengejar dan menghancurkan jiwa iblis laba-laba. Pada saat yang menegangkan dan kritis ini, iblis laba-laba juga merasakan ancaman hidup dan mati. Dalam teror, ia berteriak, "Selamatkan aku!" Begitu iblis laba-laba selesai berbicara, jiwanya tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan tanpa akhir. Dan besi Dinghai Shenzhen juga kehilangan targetnya dalam sekejap. Ning Jie juga sedikit terpana ketika melihat ini dan bergumam. Sihir macam apa ini? Pada saat ini, Mu Qingshui di belakangnya perlahan berkata, sepertinya ini adalah ilmu nujum. Necromancer, ada orang yang mempraktikkan jenis sihir ini di tempat terpencil ini. Sepertinya semuanya menjadi semakin menarik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ches. Ning Jie tersenyum dan berkata dengan tenang. Tidak perlu untuk itu, roh iblis laba-laba telah tercemar aura senjataku. Itu tidak bisa lolos, mari kita kembali dan beristirahat dulu dan membicarakannya di pagi. Mu Qingshui mengangguk dan mengikuti Ning Jie kembali ke kuil yang hancur. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan rahasia yang gelap terdapat banyak pembakar dupa, botol, dan stoples di atas meja, dan banyak pisau digantung di dinding. Pisau-pisau ini memiliki berbagai jenis dan bilahnya dingin dan tajam di bawah cahaya lilin. Tiba-tiba, bayangan lavender melayang keluar dari pembakar dupa di atas meja. Itu adalah jiwa iblis laba-laba yang dipanggil pergi. Saat ini, pintu kamar rahasia perlahan terbuka dan seseorang perlahan berjalan masuk dari kegelapan. Kenapa begitu? Manusia-manusia yang sangat kuat. Bab 329 memasuki kota Taoyuan. Keesokan harinya, langit cerah dan hujan berhenti. Sudah berhari-hari sejak kompetisi seni bela diri dunia diadakan di Sekte Miaoyin dan orang-orang dari semua sekte besar telah kembali ke markas sekte mereka sendiri. Pada saat yang sama, beberapa berita penting mulai menyebar luas di seluruh benua Tianyan menyebabkan kejutan di antara orang-orang. Pertama-tama, pemenang kompetisi seni bela diri dunia tahun ini bukanlah seorang Buddhis. Tetapi putra suci yang baru dipromosikan dari Sekte Miaoyin, bahkan ada rumor bahwa putra suci dari Sekte Miaoyin adalah murid Qiyu Yuebai, pendekar pedang mabuk yang terkenal di seluruh benua Tianyan. Tidak hanya hidupnya sangat tampan, tetapi kekuatannya bahkan lebih hebat. Dia telah membentuk eliksir emas 7 warna dan mengembangkan alam dharma dari alam transformasi roh di alam jiwa yang baru lahir. Dia hanyalah seorang jenius fearless yang sulit didapat dalam sejuta tahun. Yang kedua adalah iblis besar Wu Jin. Siapa yang memprovokasi perang penghancur dunia 10.000 tahun yang lalu lahir selama kompetisi bela diri dunia. Dia bersatu dengan klan Beiye dan beberapa klan iblis besar untuk menyerang Sekte Miaoyin. Berusaha memprovokasi perang penghancur dunia lagi. Dan tepat ketika perang akan pecah, putra suci Sekte Miaoyin menaklukkan pemimpin klan iblis hanya dengan beberapa kata menyebabkan jutaan iblis mundur. Tidak hanya itu, dia juga secara pribadi menempa pedang ilahi yang tak tertandingi untuk tuannya, Qiyu Yuebai, yang sangat meningkatkan kekuatan. Dia membunuh orang kuat dari benua Tianyan yang arogan, orang tua Beiye. Kedua berita ini menyebar luas di antara orang banyak dan menyebabkan kehebohan besar. Namun, seiring dengan menyebarnya berita semakin luas, orang-orang juga menemukan kesamaan antara dua peristiwa besar ini. Yaitu, ada tokoh kunci dalam peristiwa ini, Ning Jie, putra suci Sekte Miaoyin. Semua orang langsung penasaran dengan Ning Jie. Jadi nama Ning Jie menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Pernahkah Anda mendengar dinasti Xia Agung kita memiliki seorang jenius baru yang sebenarnya adalah murid dari pendekar pedang mabuk Qiyu Yuebai? Kali ini dia bahkan mengalahkan murid Buddha dari Sekte Buddha, dia sangat luar biasa. Apa-apaan, bukankah jenius dari dinasti Xia Agung kita Lin Bei? Putra Jenderal Zhen Bei Lin Zhen, kapan dia menjadi Ning Jie? Bagaimana dengan Lin Bei? Rumput di kuburan Lin Bei mungkin sudah beberapa kaki tingginya. Izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain, Lin Bei juga dibunuh oleh Ning Jie, konon dia meninggal dengan kematian yang mengenaskan. Ya Tuhan. Orang macam apa Ning Jie? Prestasi hebatnya ada di mana-mana. Saya telah mendengar nama ini berkali-kali dalam beberapa hari terakhir hingga telinga saya kapalan. Sial. Ning Jie ini tiba-tiba muncul, keren banget, Wang El. Menyatakan bahwa idolaku mulai sekarang adalah Ning Jie. Hanya dalam beberapa hari, nama Ning Jie telah menyebar ke seluruh benua Tianyan. Ada juga rumor bahwa Ning Jie baru-baru ini meninggalkan Sekte Miaoyin dan memasuki dunia sekuler untuk pelatihan, sehingga tren mencari jenius idola Ning Jie telah dimulai di antara beberapa orang. Tentu saja, Ning Jie belum mengetahui semua ini. Hari sudah pagi ketika dia bangun di kuil bobrok itu. Mu Qingshui jelas bangun lebih awal darinya dan sudah duduk di sampingnya, mengawasi Ning Jie dengan tenang. Mengapa kamu bangun sepagi ini? Ning Jie berdiri, membersihkan debunya, dan bertanya perlahan. Aku tidak bisa.
Mu Kingsui memandang Ning Jie dengan penuh arti dan menjawab dengan acuh tak acuh. Tentu saja Mu Kingsui masih memiliki beberapa rahasia untuk disembunyikan. Alasan mengapa dia tidak bisa tidur adalah karena Ning Jie. Tadi malam di tengah malam, Ning Jie langsung jatuh di bahunya dan bersandar padanya untuk tidur. Ini membuat Mu Kingsui merasa sedikit tidak nyaman untuk sesaat di kehidupan sebelumnya. Dia dan Ning Jie adalah teman yang sangat dekat. Kapan mereka pernah melakukan kontak intim seperti itu? Jadi ketika Ning Jie bersandar di bahunya untuk tidur, Mu Kingsui sama sekali tidak bisa tertidur. Merasakan napas dangkal Ning Jie dan menghirup aroma Ning Jie. Tentu saja, sebagai orang suci, dia terlalu malu untuk mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Ning Jie tidak banyak bicara tentang ini, tetapi ketika dia berbalik, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Mendorong membuka pintu kuil yang reot. Langit di luar telah cerah. Langit setelah hujan cerah dan biru. Sinar matahari keemasan menyinari pepohonan dan jatuh ke tanah, membentuk cahaya dan bayangan belang udara juga dipenuhi dengan bau tanah. Hari yang menyenangkan. Ning Jie berdiri di depan pintu dan meregangkan tubuh. Langit cerah setelah hujan membuatnya merasa lebih baik. Kemudian dia menoleh ke Mu Kingsui di kuil reot dan berkata, ayo temui iblis laba-laba dari tadi malam. Setelah mengatakan itu, dia memanggil besi Dinghai Shenzhen. Saat ini, besi Dinghai Shenzhen diubah oleh Ning Jie menjadi tongkat seukuran sumpit. Itu melayang di udara seperti kompas yang menunjuk arah. Ning Jie tidak ragu-ragu, dia menaiki kudanya dan berpacu ke arah yang ditunjukkan oleh jarum besi Dinghai Shenzhen. Semakin jauh ke utara dia pergi semakin aneh. Ning Jie menemukan pemandangan di sekitarnya. Awalnya ada beberapa semak rendah di sepanjang jalan. Tetapi secara bertahap semak dan vegetasi hijau di tanah berangsur-angsur menghilang, rumput dan pepohonan di tanah mulai menguning dan tanah mulai retak. Dan pemandangan ini menjadi semakin jelas saat kami pergi ke utara. Ini membuat Ning Jie dan Mu Kingsui sangat bingung, tetapi semua orang tahu bahwa pasti ada sesuatu yang salah ketika sesuatu menjadi salah. Setelah berkendara tanpa henti selama setengah hari, Ning Jie akhirnya melihat sekelompok bangunan yang terletak di tanah layu di kejauhan. Itu jelas merupakan kota kecil. Dia mempercepat langkahnya dan menuju ke kota. Mendekati pintu masuk kota, Ning Jie dan Mu Kingsui tidak bisa tidak saling memandang karena mereka berdua melihat aura iblis yang sangat kuat di atas kota. Besi Dinghai Shenzhen sangat spiritual di sini dan berkedip. Jelas bahwa nafas iblis laba-laba juga ada di kota ini. Dari kejauhan, kota itu tampak cukup besar, tetapi terlihat sedikit kumuh. Ning Jie turun dari kuda dan melihat nama yang tertulis di papan di pintu masuk kota. Kota Taoyuan. Nama kota ini cukup bagus mengingatkan Ning Jie pada teks yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya, tetapi citra kota ini sangat kontras dengan namanya. Memasuki kota. Tidak banyak orang di jalanan. Kadang-kadang angin panas akan meniup debu di tanah membuat seluruh tempat redup dan memberi orang-orang perasaan kesepian. Apakah masih ada orang yang tinggal di sini? Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Dia tiba-tiba berhenti berjalan maju dan masuk ke penginapan yang dilihatnya di jalan. Lantai pertama penginapan itu tertata rapi dengan meja dan kursi. Tetapi ditutupi debu halus dan jelas bahwa tidak ada yang membersihkannya dalam waktu lama. Melihat ini, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi masih meninggikan suaranya dan bertanya, apakah ada orang di sana? Pada saat ini sebuah kepala perlahan berdiri dari konter penginapan, dan suara serak berkata, ada apa? Bab 330 Harapan Mu Kingsui. Ning Jie terkejut mendengar suara tiba-tiba. Dia berbalik dan melihat ke arah suara itu. Hanya untuk melihat seorang wanita tua duduk dan berbicara di konter. Wanita tua itu berambut abu-abu, wajahnya dipenuhi kerutan, dan kulitnya kuyu. Seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja. Melihat Ning Jie dan Mu Kingsui menatapnya tanpa mengatakan apa-apa, wanita tua itu bertanya lagi. Pria, apakah kamu ingin makan atau menginap di hotel? Ning Jie akhirnya bereaksi, menjadi tenang, dan menjawab. Jadi ada orang di toko ini. Datang dan makan dulu lalu check-in untuk kamar. Oke, tunggu sebentar. Wanita tua itu tidak banyak bicara dan berjalan terlatih-tatih langsung ke dapur. Ning Jie dan Mu Kingsui saling berpandangan lalu menemukan tempat yang relatif bersih dan duduk. Setelah seharian penuh dalam perjalanan. Bahkan Ning Jie merasa sedikit lelah terutama saat menunggang kuda. Dia harus mengendalikan kuda dan memegang pistol pada saat yang sama, yang membuat pinggangnya sedikit sakit. Mu Kingsui melihat keluar jendela, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Ning Jie menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam. Wanita ini cukup cantik bahkan ketika dia diam. Dia layak menjadi wanitaku. Setelah beberapa lama wanita tua itu datang dengan 2 piring. 2 tamuku. Selamat menikmati makananmu. Ketika piring diletakkan di atas meja, Ning Jie tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya dengan tidak percaya. Penjaga toko, apa kamu yakin ini untuk konsumsi manusia? Alasan mengapa Ning Jie begitu terkejut adalah karena di piring di atas meja ada sepiring belalang goreng dan sepiring kentang tumbuk. Tidak mungkin lebih sederhana. Wanita tua itu sudah pergi. Tetapi setelah mendengar kata-kata Ning Jie, dia perlahan berbalik dan bertanya. Orang asing. Ning Jie mengangguk. Wanita tua itu mengerti dan menatap Ning Jie dan menjelaskan perlahan. Tidak heran kamu telah melihat bahwa daerah dalam beberapa ratus mil telah menderita kekeringan. Makanan sudah lama tidak mencukupi cukup baik untuk memiliki sesuatu untuk mengisi perut kita. Kekeringan. Ning Jie menyentuh dagunya dan mengingat berbagai fenomena yang pernah dilihatnya sebelumnya. Vegetasi layu dan tanah retak memang merupakan tanda-tanda kekeringan.
Pak Tua, kapan kemarau ini mulai? Ning Jie bertanya. Hei, sekitar 3 tahun yang lalu, aku masih ingat bahwa kota Taoyuan kita dulu memiliki cuaca yang baik dan pemandangan yang indah. Kota ini terkenal dalam radius 100 mil. Namun, 3 tahun lalu karena suatu alasan, kekeringan tiba-tiba melanda mengubah kota Taoyuan kami menjadi keadaan yang mengerikan seperti sekarang ini. Wanita tua itu menghela napas dengan kesedihan tak berujung di mata tuanya yang berkabut. Setelah mendengarkan narasi wanita tua itu, Ning Jie mengerti alasan di baliknya. Dia juga sangat memahami wanita tua itu. Namun, dia melihat belalang goreng di atas meja, menelan ludah dengan susah payah. Lalu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu bawakan sepiring kentang tumbuk lagi, mengenai serangganya. Mari kita singkirkan itu. Meskipun Ning Jie pernah melihat orang-orang makan belalang goreng ketika dia berada di bintang biru, dia masih merasa sedikit enggan ketika dia benar-benar menghadapi situasi ini. Apalagi karena dia membawa Mu Kingsway bersamanya. Dia tidak bisa membiarkan Sein makan seranggakan. Ning Jie merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika dia memikirkan bibir merah lembut Mu Kingsway yang mengunyah belalang. Dia benar-benar tidak ingin melihat pemandangan. Makanlah, rasanya enak. Ning Jie berkata kepada Mu Kingsway sambil makan kentang tumbuk. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini memungkinkannya untuk berpuasa tanpa makan apapun. Ning Jie masih ingin mempertahankan kesenangan hidup duniawi. Kegembiraan makan tidak dapat dibandingkan dengan mengandalkan kekuatan spiritual untuk mempertahankan hidup. Mu Kingsway melirik Ning Jie mengambil sumpit. Mengambil kentang tumbuk dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Mu Kingsway mengangguk dan berkata dengan lembut. Ini bukan hanya ucapan sopan dari dirinya, tetapi dia awalnya tinggal di klan abadi yang telah mengasingkan diri selama kurang dari puluhan juta tahun. Jadi mereka mandiri dalam makanan dan minuman pokok, dan makanan yang mereka makan sangat sederhana. Jadi dia tidak pilih-pilih tentang kentang tumbuk primitif ini. Itu mengingatkannya pada hari-hari di Gunung Suci Klan Abadi. Melihat Mu Kingsway makan dengan gembira, Ning Jie tersenyum dengan tenang dan berkata. Faktanya, saya punya pengetahuan tentang makanan, terutama ayam panggang. Saya sangat pandai memasak ayam. Saya pasti akan membiarkan Anda makan ayam saya ketika saya punya kesempatan. Ning Jie awalnya hanya ingin memamerkan keterampilan memasaknya, tetapi setelah mengatakan ini, dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kalimat ini. Seperti permainan kata. Namun, Mu Kingsway yang sederhana secara alami tidak mengetahui makna mendalam yang terkandung dalam kata-kata Ning Jie yang tidak disengaja. Dia hanya sedikit penasaran. Anda harus tahu bahwa di antara suku Bulao, umumnya pria yang bekerja di ladang dan mereka tidak tahu cara memasak. Memasak di rumah selalu menjadi tanggung jawab perempuan, melanjutkan gaya hidup tradisional pria bertani dan perempuan menenun. Namun sekarang Ning Jie tahu cara memasak dan dia sangat pandai memasak ayam. Ini membuat Mu Kingsway merasa sedikit gembira. Dia ingin mencoba ayam buatan Ning Jie dan melihat betapa lezatnya itu. Melihat Mu Kingsway tidak mengatakan apapun, Ning Jie bertanya balik. Apa, kamu tidak percaya padaku? Mu Kingsway meletakkan sumpitnya dan menggelengkan kepalanya. No. Dia tanpa sadar ingin mengatakan bahwa dia percaya pada Ning Jie, tetapi saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia ingat hal-hal yang terjadi antara dia dan Ning Jie di kehidupan sebelumnya. Yang membuatnya menelan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya. Tepat ketika Mu Kingsway merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus merespon, jalanan di luar pintu tiba-tiba menjadi bising. Teriakan yang bercampur dengan suara benturan panci dan wajan membuat jalanan yang semula kosong dan sunyi tiba-tiba menjadi bising. Apa yang terjadi? Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melihat keluar. Saat ini, banyak pintu setengah tertutup di kedua sisi jalan terbuka. Dan orang-orang dengan pakaian compang camping bergegas ke sisi jalan yang lain dengan keranjang bambu dan baskom. Pada saat yang sama, wanita tua di penginapan itu buru-buru berlari keluar dengan keranjang bambu di tangannya. Orang tua, apa yang terjadi? Ning Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Gao membagikan makanan lagi. Aku harus segera pergi untuk mendapatkannya. Wanita tua itu berjalan keluar dengan terlatih-tatih karena takut terlambat. Ning Jie melihat ini dan perlahan meletakkan sumpit di tangannya, menatap Mu Kingsway dan bertanya. Haruskah kita ikut bersenang-senang? Terserah. Mu Kingsway tidak keberatan. Dia relatif diam sepanjang jalan dan pada dasarnya mendengarkan Ning Jie dalam segala hal. Setelah meninggalkan penginapan, dia bisa melihat bahwa sudah ada banyak orang di jalan. Ning Jie kemudian menyadari bahwa sebenarnya ada orang di kota Taoyuan, tetapi semua orang bersembunyi di rumah mereka. Aku mengikuti kerumunan ke alun-alun kota, di mana sudah ada beberapa antrean panjang yang terbentuk. Di bagian depan tim terdapat beberapa meja dengan tumpukan karung di sebelahnya. Orang-orang yang berdiri di depan meja mengenakan pakaian indah yang sangat kontras dengan orang-orang kota Taoyuan. Namun, ketika Ning Jie melihat pemuda di antara kelompok itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeruk. Bab 331 Energi Iblis dan Energi Kematian. Roh jahat. Ning Jie hanya melirik sekilas dan melihat aura iblis yang kuat dari pemuda berpakaian mewah itu. Tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya, bahkan Mu Kingsway tidak menyadarinya saat ini dan tampak normal. Tetapi bahkan jika dia menyembunyikannya dengan baik, dia tidak bisa menghentikan mata Ning Jie untuk melihat melalui ilusi-ilusinya. Dengan bantuan mata kebenaran Ning Jie dapat dengan mudah melihat melalui permukaan dan melihat esensinya dan melihat energi iblis yang hampir material di sekelilingnya. Yang lebih luar biasa adalah Ning Jie tidak hanya menemukan energi iblis pada pemuda itu tetapi juga aura kematian samar yang bercampur dengan energi iblis itu.
Aura kematian hanya dimiliki oleh orang mati, tetapi pemuda yang berpakaian mewah dan berbicara serta tertawar yang jelas merupakan orang yang hidup. Lalu mengapa dia memiliki aura kematian yang begitu kuat? Penemuan mendadak ini membuat Ning Jie bingung sejenak, tetapi yang pasti ada sesuatu yang sangat salah dengan pemuda itu. Sepertinya situasinya semakin menarik. Ning Jie mengelus dagunya sambil berpikir lalu menunjuk pria berpakaian mewah itu dan bertanya kepada wanita tua di antrean di sampingnya. Siapa pemuda itu? Ketika wanita tua itu mendengar Ning Jie berbicara tentang petunjuk mana muda, sedikit kekaguman muncul di matanya, dan dia memperkenalkannya kepada Ning Jie dengan jelas. Kamu tidak tahu ini? Pria yang kamu maksud adalah Gao Junran, kepala keluarga paling terkenal di kota Taoyuan. Dia sangat cerdas sejak dia masih muda. Dia bisa membaca dan menulis puisi pada usia 5 tahun. Yang paling penting, dia adalah orang yang baik. Selama 3 tahun kekeringan, banyak orang dapat bertahan hidup karena perhatian dari kepala keluarga Gao. Ning Jidian bertanya balik. Apakah benar-benar ada orang sesempurna itu di dunia? Itu tidak benar, wanita tua. Apa yang saya katakan tidak pernah berlebihan. Karakter Patriark Gao terkenal di kota Taoyuan. Ning Jie mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia menjadi semakin penasaran tentang Gao Junran. Kepala keluarga Gao. Kamu tahu, jika itu benar seperti yang dikatakan wanita tua di penginapan, maka Gao Junran tidak diragukan lagi adalah orang yang berbakat. Tapi bagaimana bisa orang berbakat seperti itu berakhir bergaul dengan setan dan mayat, dan ditutupi dengan aura iblis dan kematian? Menarik. Ning Jie menyentuh dagunya sambil berpikir dalam hatinya, kemudian mengikuti wanita tua itu dengan tenang dan berjalan perlahan maju. Dia ingin melihat trik macam apa yang disembunyikan Gao Junran. Tim bergerak perlahan, dan siapapun yang memegang perabotan bisa mendapatkan 2 kentang dan setengah genggam jagung yang dibagikan oleh keluarga Gao. Semua orang yang menerima makanan berterima kasih kepada keluarga Gao. Tentu saja. Orang yang paling mereka syukuri adalah Gao Junran, kepala keluarga Gao. Namun, bahkan dalam menghadapi begitu banyak pujian, Gao Junran masih mempertahankan sikap rendah hati, bahkan ketika seseorang berlutut kepadanya, Gao Junran membungkuk dan secara pribadi membantu orang yang berlutut itu berdiri. Setelah menunggu dalam antrean selama sekitar 1/4 jam, Ning Jie akhirnya tiba di depan meja tempat makanan dibagikan. Setelah menerima makanan, wanita tua itu memuji Gao Junran dengan tulus. Sekarang giliran Ning Jie. Pelayan yang bertugas membagikan makanan melihat bagaimana pakaian Ning Jie dan Mu Kingsui dan bertanya dengan santai. Orang asing. Ning Jie tersenyum dengan tenang dan menjawab. Mengapa? Orang luar tidak mengerti. Pelayan itu dengan cepat mengambil makanan yang dibagikan dan menyerahkannya kepada Ning Jie sambil menjelaskan. Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Tuanku baik hati dan memperlakukan semua orang dengan setara. Tidak masalah jika Anda orang asing atau penduduk lokal, selama Anda datang ke kota Taoyuan kami, Anda bisa mendapatkan makanan dari keluarga Gao kami. Terima kasih banyak. Ning Jie hanya mengucapkan terima kasih dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun perilaku pelayan keluarga Gao agak di luar dugaan. Dia tidak menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya seperti yang diharapkan Ning Jie. Dia sangat rendah hati. Untuk sementara waktu Ning Jie tidak dapat menemukan alasan untuk mencari kesalahan pada Gao Junran. Tiba-tiba, dia punya ide. Dan tiba-tiba meraih tangan Mu Kingsui di belakangnya pura-pura sedikit malu dan berkata. Suami sayangku dan aku sedang melewati tempat ini. Kami tidak punya banyak uang atau makanan yang tersisa, perjalanannya panjang, bisakah kamu memberi kami sedikit lagi? Mu Kingsui awalnya masih bertanya-tanya mengapa Ning Jie mengikuti semua orang untuk mengambil makanan. Tetapi tiba-tiba Ning Jie meraih tangannya yang halus yang membuat tubuhnya gemetar. Anda harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya mereka berpegangan tangan dalam hidup ini, bahkan di kehidupan sebelumnya. Ning Jie tidak berkali-kali menggandeng tangannya. Oleh karena itu, ketegangan dan kegembiraan yang tiba-tiba menyebar di hati Mu Kingsui. Merasakan kehangatan di telapak tangan Ning Jie, wajah Mu Kingsui tanpa sadar menjadi panas. Yang lebih keterlaluan lagi adalah detik berikutnya dia mendengar Ning Jie memanggilnya istrinya. Ini membuat jantung Mu Kingsui hampir berhenti berdetak. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Ning Jie dengan tatapan luar biasa. Sekarang pikirannya menjadi kosong dan dia tidak tahu apa maksud Ning Jie. Pelayan keluarga Gao yang membagikan makanan itu jelas seperti yang diharapkan Ning Jie. Menghadapi permintaan Ning Jie, dia menunjukkan ekspresi malu di wajahnya dan menjelaskan perlahan. Maaf, Tuan, bukannya saya tidak ingin memberikannya kepada Anda. Hanya saja kami punya aturan untuk membagikan makanan. Setiap orang hanya boleh mendapatkan bagian makanan yang sama. Jika saya membuat pengecualian untuk Anda, saya khawatir akan sulit untuk menjelaskannya kepada semua orang. Melihat pelayan keluarga Gao telah jatuh ke dalam perangkap, Ning Jie sangat gembira dan tampil lebih keras lagi. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan mengulurkan tangannya ke perut Mu Kingsui. Dengan lembut membelai perut Mu Kingsui dan mengeluh. Saudara, inilah yang terjadi. Istriku sudah hamil selama beberapa bulan. Jika kita tidak punya makanan, aku khawatir kita tidak akan bisa mempertahankan bayinya. Menyelamatkan hidup lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Mohon berbaik hati. Pelayan itu melihat penampilan Ning Jie yang tulus dan tanpa celah dan tidak dapat mengambil keputusan untuk sesaat, jadi dia berkata kepada Ning Jie. Tuan, tunggu sebentar. Saya akan pergi dan meminta kepala keluarga untuk instruksi. Setelah mengatakan itu, pelayan keluarga Gao buru-buru berlari ke Gao Junran, kepala keluarga Gao, yang sedang mengobrol dengan seseorang tidak jauh dari sana, dan memberitahu Gao Junran semua yang diinginkan Ning Jie. Setelah mendengarkan, Gao Junran tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ning Jie. Lalu berjalan dengan cepat. Pada saat ini dari jarak dekat Ning Jie dapat melihat wajah Gao Junran dengan jelas. Dia tampak muda dan cukup tampan dan memberi orang perasaan seorang pria terhormat.
Namun tiba-tiba jantung Ning Jie berdegup kencang dan matanya menjadi tajam. Karena dia melihat fragmen asal keberuntungan pada Gao Junran. Bab 332 Pesona Suku Rubah. Saat ini, Ning Jie juga sedikit gelisah. Ini adalah bagian pertama dari asal mula keberuntungan yang ditemui Ning Jie. Dia tidak menyangka akan menemukannya pada Gao Junran. Tapi kenapa aku tidak menyadarinya barusan? Ning Jie sedikit bingung. Tetapi dia segera menemukan alasannya, pasti benda aneh yang menutupi aura di tubuh Gao Junran yang juga menutupi aura fragmen asal keberuntungan jika bukan karena pengamatan yang cermat. Akan sangat sulit untuk menemukannya. Ini membuat Ning Jie agak senang dengan keputusannya barusan dan pada saat yang sama dia juga memiliki rencana lebih lanjut dalam pikiran. Sebelum dia hanya tertarik pada roh jahat dan energi kematian pada Gao Junran dan ingin melihat rahasia dan kontras apa yang tersembunyi di dalam dirinya, tetapi sekarang dia melihat fragmen asal keberuntungannya. Dia harus mencari tahu rahasia Gao Junran. Tentu saja Ning Jie harus mengambil fragmen asal keberuntungan. Gao Junran melihat bahwa Ning Jie terus menatapnya dan merasa penasaran. Dan berkata dengan suara lembut, "Kenapa saudara ini melihat ke arahku? Apa kau terlihat familiar?" Ning Jie melambaikan tangannya dan tersenyum dengan tenang. "Tidak, aku hanya melihat bahwa Patriark Gao tampan dan memiliki penampilan yang bagus. Dia jelas merupakan bakat langka, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali." Ning Jie merasa ingin muntah ketika mendengar kata-kata yang bertentangan dengan keinginannya ini. Gao Junran jelas tahu bahwa kata-kata Ning Jie hanya sopan, tapi dia harus mengatakan bahwa kata-kata ini terkadang sangat berguna dan secara tak kasat mata mendekatkan dia dan Gao Junran. "Saudara, Anda terlalu baik. Junran hanyalah orang biasa. Saya dengar Anda dari tempat lain seperti kata pepatah. Senang sekali memiliki teman yang datang dari jauh karena Anda adalah teman yang datang dari jauh. Tidak apa-apa untuk berbagi lebih banyak makanan ini dengan Anda." Ning Jie memandang Gao Junran dan merasa bahwa orang ini bukanlah orang yang munafik. Tetapi sepertinya benar-benar ingin membantu orang lain. Dia memegang tangan Mu Kingsway dan tersenyum sedikit. "Dalam kasus ini, saya ingin berterima kasih kepada Guru Gao atas nama istri saya dan anak yang belum lahir." "Sama-sama." Gao Junran berkata sambil tersenyum lalu mengalihkan pandangannya ke Mu Kingsway di belakang Ning Jie. Namun, saat dia melihat Mu Kingsway, secercah cahaya melintas di matanya yang tak terlihat oleh orang biasa, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Justru pada saat inilah Ning Jie dengan tajam menangkap perubahan di matanya, yang dipenuhi dengan kejutan dan gairah. Gao Junran adalah pria yang cerdas. Dia jelas memperhatikan bahwa Ning Jie sedang menatapnya. Dia dengan cepat menarik pandangannya dari Mu Kingsway dan berkata dengan serius, "Hari ini kita hanya membagikan kentang dan jagung yang merupakan biji-bijian kasar dan tidak baik untuk wanita hamil. Bagaimana kalau begini jika Anda tidak keberatan? Anda dapat memberitahu saya di mana Anda menginap di kota Taoyuan. Saya akan mengirim seseorang untuk membawakan beberapa telur dan susu kepada Nyonya Ling untuk menyehatkan tubuhnya nanti." Mendengar kata-kata Gao Junran, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk mengangguk memuji. Siapa sangka ada orang yang begitu baik hati di dunia ini yang dapat membantu orang lain sejauh ini hanya secara kebetulan. Bagaimana ini bisa digambarkan? Ini seperti Anda membesarkan istri saya. Pria baik yang hebat. Ini pasti yang akan dipikirkan oleh kebanyakan orang biasa ketika menghadapi Gao Junran. Mereka pasti akan berterima kasih kepadanya, tetapi Ning Jie hanya ingin tertawa saat ini. Karena dia telah melihat tujuan sebenarnya Gao Junran. Tidak dapat disangkal bahwa ada orang baik di dunia ini yang tidak meminta imbalan apapun, tetapi mempertimbangkan berbagai tindakan Gao Junran. Intuisi Ning Jie jauh di lubuk hatinya mengatakan kepadanya bahwa Gao Junran bukanlah orang baik yang tidak meminta imbalan apapun. Saat ini, Ning Jie sudah memiliki tebakan kasar di benaknya. Di permukaan, Gao Junran menanyakan alamat mereka karena dia ingin membantu mereka, tetapi pada kenyataannya, itu kemungkinan besar untuk mengetahui lokasi mereka dan kemudian mengambil tindakan lebih lanjut. Menanggapi hal ini, Ning Jie hanya ikut bermain dan berpura-pura berterima kasih dan berkata kepada Gao Junran, "Bagaimana saya bisa melakukan? Saudara Gao benar-benar orang hebat. Saya akan mematuhi perintah Anda. Saya akan tinggal di Laifu Inn yang tidak jauh dari kota." Gao Junran mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu tidak perlu bersikap sopan. Bawa istrimu kembali dan tunggu sebentar. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan segera." Ning Jie tidak mengatakan kata-kata sopan lagi. Dia memegang tangan Mu Kingsway dan dengan lembut mengusap perutnya, berpura-pura menjadi pasangan yang penyayang. Dan perlahan meninggalkan alun-alun. Namun pada saat ini Gao Junran terus menatap Ning Jie dengan mata membara sampai mereka menghilang di ujung jalan. Setelah menghilang dari titik buta Gao Junran, tangan Ning Jie masih berada di perut Mu Kingsway, menggosoknya dengan lembut. Ning Jie masih memikirkan masalah Gao Junran dan tidak tahu bahwa tindakan agresifnya telah membebani Mu Kingsway, yang kesulitan berjalan. Seorang gadis biasa, jika dia disentuh dan dibelai dengan lembut oleh pria yang disukainya begitu lama, dia mungkin. Belum lagi seorang suci yang murni dan dingin seperti Mu Kingsway yang sangat sensitif digoda oleh Ning Jie seperti ini, dia bahkan merasa tubuhnya akan lemas beberapa kali. Namun dia tahu bahwa Ning Jie melakukan ini untuk suatu tujuan, jadi dia hanya menahannya dan tidak menolak Ning Jie. Pada saat ini Mu Kingsway tidak tahan lagi. Dia menggigit bibir merahnya dengan erat menggunakan gigi putihnya dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "You tidak akan berhenti sekarang." Mendengar pengingat Mu Kingsway, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa tangannya masih bergerak refleksif. Dia dengan cepat meletakkan tangannya yang berada di perut Mu Kingsway dan berkata dengan tergesa-gesa, "Maaf. Aku sedang memikirkan hal lain dan melupakannya sejenak."
Merasa tangan besar Ning Jie yang hangat tiba-tiba terlepas dari perutnya, Mu Qingsui tiba-tiba merasakan perasaan hampa di hatinya dalam keadaan linglung. Dia menemukan bahwa dia benar-benar merindukan perasaan tadi. Entah apa yang salah denganku, aku benar-benar merasa malu terhadap pria tidak setia itu. Mu Qingsui merasa sedikit gelisah sesaat. Untuk meredakan kegelisahannya, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Tidak apa-apa. Tapi apa yang kamu lakukan adalah... Mu Qingsui tidak menyelesaikan kata-katanya tetapi Ning Jie mengerti apa yang dia maksud. Namun, Ning Jie tidak segera memberitahunya semua temuan dan rencananya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata. Kemudian Gao Junran, kepala keluarga Gao memiliki masalah besar. Masalah keingintahuan Mu Qingsui juga dibangkitkan oleh Ning Jie. Dan dia bertanya perlahan. Tunggu saja dan lihat. Ning Jie pura-pura misterius dan mengatakan ini lalu dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju. Bab 333 Surat dari Adik Junior. Pada saat yang sama, di Daxia, di luar ibu kota Wangjing. Sebuah upacara penyambutan besar sedang diadakan, adapun orang yang akan disambut tentu saja adalah putri dari dinasti Daxia dan calon permaisuri Xia Wanxing. Jalan dari gerbang kota menuju istana dipenuhi dengan bunga. Dan kedua sisi jalan dipenuhi oleh para penonton. Pada saat ini, semua orang dengan cemas menunggu dan membicarakannya. Putri Wanxing akhirnya kembali. Dia berpendidikan tinggi, bijaksana, dan perhatian terhadap rakyat. Kaisar Xia Agung kini sudah tua. Saya yakin Putri Wanxing akan kembali untuk mewarisi tahta kali ini, kan? Hei, jangan katakan itu. Saya dengar Kaisar Xia Agung mendapatkan resep rahasia dari para dewa baru-baru ini dan dia telah mendapatkan kembali vitalitasnya dan penuh energi. Sebenarnya, menurut saya tidak masalah apakah Kaisar Xia Agung terus menjadi kaisar atau Putri Wanxing mewarisi tahta. Bagaimanapun, mereka berdua adalah penguasa bijaksana yang dikenal semua orang dan pasti tidak akan memperlakukan kami orang miskin dengan buruk. Tepat ketika semua orang membicarakannya, klakson di tembok kota tiba-tiba berbunyi 3 kali. Ini langsung membuat semua orang bersemangat karena mereka semua tahu bahwa suara ini mewakili sinyal kembalinya Xia Wanxing. Di atas langit, cahaya pedang seputih salju turun dari langit. Menembus atmosfer dan dalam sekejap mendarat di luar gerbang kota. Pada pedang panjang itu, wanita yang berdiri memiliki pakaian yang berkibar. Seperti peri di langit, heroik, sangat cantik. Itu Putri Wanxing. Seseorang berteriak dan semua orang langsung bereaksi berlutut di tanah satu demi satu dan suara berlutut membumbung ke langit. Selamat datang Putri Wanxing. Xia Wanxing menunjukkan senyum hangat di wajahnya yang cantik. Dia menyimpan pedangnya dan berkata perlahan. Berdiri. Terima kasih, Putri. Saat ini Xia Wanxing telah mendapatkan kembali temperamen superiornya. Dan auranya sangat kuat ini diberikan kepadanya oleh identitas aslinya dan dia tidak membutuhkan penyamaran apapun. Hanya di depan Ning Jie dia akan menyingkirkan auranya yang kuat dan bersedia menjadi adik perempuan junior yang lemah yang membiarkan Ning Jie mengganggunya. Xia Wanxing berjalan maju perlahan dan bertanya kepada menteri yang berdiri di tengah jalan. Di mana ayahku? Menteri itu membungkuk cepat dan menjawab dengan hormat. Tuan. Yang Mulia sedang sibuk dengan urusan resmi akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk menyapa Yang Mulia Putri, jadi dia mengirim kami ke sini untuk menunggunya. Mendengar ini, Xia Wanxing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Kamu harus tahu bahwa ayahnya selalu memanjakannya sejak dia kecil dan dia selalu mengutamakannya setiap saat, tapi sekarang dia sudah lama meninggalkan ibu kota kekaisaran. Ketika dia kembali lagi ayahnya tidak datang menjemputnya secara langsung. Namun kemudian dia berpikir lagi, sekarang klan penyihir telah muncul kembali. Dunia akan berada dalam kekacauan, sebagai kaisar dari dinasti yang bersatu adalah normal bagi ayahnya untuk sibuk akhir-akhir ini, jadi tidak masalah jika dia tidak datang untuk menyambutku. Memikirkan hal ini Xia Wanxing merasa lega, dia perlahan melangkah ke kursi sedan yang indah mengeluarkan slip giok komunikasi. Dan mengirim pesan ke Ning Jie. Ning Lang, aku sudah kembali ke Beijing dengan selamat. Setelah mengirim pesan, dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Kasim di sebelahnya yang buru-buru berteriak. Putri berangkat kembali ke istana. Kota Taoyuan. Setelah kembali ke penginapan Laifu, wanita tua itu sudah membersihkan kamar untuk Ning Jie dan Mu Qingsui. Meskipun kamarnya agak lusuh, wanita tua itu telah membuatnya relatif bersih, jadi itu cukup bagi mereka untuk tinggal dan beristirahat. Karena hanya ada satu kamar dengan hanya satu tempat tidur. Ning Jie dengan sangat sopan meninggalkan tempat tidur untuk Mu Qingsui dan bermeditasi di depan jendela. Saat itu hampir gelap, Mu Qingsui berbaring miring di tempat tidur, tetapi dia tidak tidur dan tidak bisa tertidur. Pikirannya kacau setelah menghabiskan begitu banyak hari bersama-sama, dia seolah melihat Ning Jie dari kehidupan sebelumnya, yang lucu, penyayang dan perhatian. Segala sesuatu dari kehidupan masa lalunya disertai dengan pengalamannya dalam kehidupan ini dan semua adegan antara dia dan Ning Jie terus terlintas di benaknya. Membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapi Ning Jie untuk sesaat. Apakah kita benar-benar harus membawa Ning Jie kembali ke Shenshan dan membunuhnya seperti yang direncanakan? Tetapi Ning Jie hari ini bukanlah Ning Jie dari kehidupan sebelumnya dalam arti tertentu. Dia bukan orang yang melakukan segalanya di kehidupan sebelumnya, mungkin dia tidak bersalah. Semakin Mu Qingsui memikirkannya, semakin bingung dia jadinya. Dan dia menghela napas dalam-dalam. Namun, pada saat ini Ning Jie masih tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan Mu Qingsui. Tepat ketika dia bebas,
Dia memperhatikan pesan yang dikirim oleh Xiao Wanxing di slip geokomunikasi. Melihat Xiao Wanxing kembali ke ibu kota dengan selamat, Ning Jie merasa lega dan menjawab dengan nada agak jijik. Kembalilah saja. Apakah kamu merindukanku? Setelah membalas pesan itu, Ning Jie meletakkan slip geokomunikasi di atas meja dengan puas dan menyesap tehnya dengan santai. Dia berpikir dalam hati bahwa slip geokomunikasi ini sangat berguna. Seperti ponsel di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah slip batu geokomunikasi ini tidak dapat mengirimkan emotikon yang membuatnya kurang menyenangkan. Segera, slip batu geokomunikasi di atas meja mulai bergetar. Xiao Wanxing, tentu saja aku merindukan Ning Lang. Aku tidak bisa bahagia sejak Ning Lang pergi selama berhari-hari. Ning Jie tersenyum dan menggoda Xiao Wanxing dengan sengaja. Benarkah apa yang ingin kamu aku lakukan? Di kamar tidur yang megah. Terdapat sumber air panas yang sangat luas, permukaannya ditaburi mawar. Xiao Wanxing berendam di sumber air panas dengan nyaman, terlihat sangat cantik. Dia memegang slip geokomunikasi di tangannya saat dia melihat kata-kata Ning Jie. Berdasarkan pemahamannya tentang Ning Jie, dia sudah tahu hal buruk apa yang sedang dipikirkan Ning Jie. Xiao Wanxing sedikit tersipu dan dengan sebuah pikiran dia menjawab dengan sedikit malu.